Saya tidur di Stadion Matuangin beralaskan kardus. Saya menjual tiket ketika PSM bermain bola. Nah, setelah sampai di stasiun Gubeng di Surabaya, aku lagi tidur-tidur begini, nggak tahu. Saya lihat Ketemu lagi. turunlah saya juga dengan bawa tas, tak. Dilihat satu orang, wih, iku lo bos Marwal iku. Digendong lah, saya nggak boleh injak tanah. Walah. Saya pernah waktu kita cerita lagi, orang tua saya itu sepatu bola saya dibakar. Oh, dibakar? Bakar. Karena Dia bilang gini, ketika kau bermain bola nak, kamu tidak sholat. Saya dibayar kenapa? Oleh uang rakyat. Iya. Yang membayar saya ketika saya bermain uang rakyat. Saya tidak mau sia-siakan yang membayar saya. Itu saya. Ketika saya masih bermain bola, uang rakyat yang dipakai APBD untuk bayar kita, kenapa kita mesti asal-asal saja? Tidak. Kita tanggung jawab di situ. Rakyat yang bayar kita uangnya. Itulah saya, sehingga saya mengorbankan keluarga saya demi itu. Fighting spirit dan mentalitas baja adalah jalan menjadi juara. Bersama saya, Marwal Iskandar, hanya di Lensor Podcast. Hai, selamat datang kembali di Lensor Podcast. Bersama saya Aizadit dan juga rekan saya yang selalu cantik jelita ada Ratu Rizky Nabila. Wow. Nah, cuma di Lensor Podcast tempat berbagi kisah inspiratif dan sisi lain dari para olahragawan tanah air. Betul sekali, karena hanya di Lensor Podcast Saatnya olahraga yang bicara. Nah, Nafs, hari ini ada tamu siapa sih, Nafs? Jadi kali ini kita kedatangan seorang legend yang telah bermain di banyak sekali klub-klub besar. Ya. Memiliki ciri khas selalu menggulungkan lengannya ketika berada di lapangan hijau. Ngajak berantem maksudnya atau gimana? Serta etik permainan yang sangat ciamik. Ciamik. Kayak Gattuso katanya ya. Gaya mainnya seperti Gattuso katanya. Nggak ada yang bisa nyamain dia. Gak ada yang bisa nyamain dia. Nggak ada Kenapa? yang bisa nyamain karena dia punya ciri khas sendiri. Oh, ciri sendiri. Ciri khas sendiri, Iya, Bang. iya. Kalau orang menjuluki katanya Gattuso-nya Indonesia. Katanya. Gattuso yang niru dia, Bang. Oh, gitu ya? Iya. Wah, luar Bang. biasa berarti dia Ini orangnya. one of the kind ini. Iya, nggak iya, bisa iya, nih. iya, satu-satunya dan gak ada yang bisa menyamakan dia. Nggak ada. Seorang legend. Sebenarnya gue bingung, ini legendnya Persija kah, Persib kah, Medan, PSM kah? Gue bingung nih karena dia banyak sekali bermain di klub-klub besar. Iya, no wonder sih, Bang, karena kegarangannya jadi kan dia menorehkan sesuatu di klub-klub besar gitu loh, Bang. Betul. Yaudah langsung kita panggilkan. Ini dia Marwal Iskandar. Aku merinding disebut namanya doang tuh. Kenapa emang? Takut aku Iya dong. Ini emang legend. Aduh. Om Marwal, saya manggil Siap. Om Bang apa sih? Aduh, Siap. gini. Abang aja, Abang. Abang. Bang Marwal, Ya siap. apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini masih jarang ya. Cara ngomongnya tuh masih gas. Iya, duduknya masih oke dia daripada lu, Bang. Iya. Keren ya dia. Iya. Tuh, udah megang baju cincin ngeri gue. Takut dijitak. Iya. Om Marwal, Ya, gimana, Bang? siap. Ya. Sibuk apa sekarang? Kebetulan Oh, Bang. saat ini sebagai instruktur. Jadi kalau ada license D license dan C license, saya adalah penatar. Wih, Jadi instruktur. Pas ya. Kebetulan baru kemarin nyampe dari Singkawang. Jauh banget mainnya ya. Tahu nggak Singkawang di mana? Singkawang tuh pokoknya di luar Pulau Jawa. Tuh kan, Nggak tahu. maaf ya Bang ya, dia Iya. memang agak minim, makanya dihadirkanlah saya untuk Oh iya, menemani ya. gitu loh, Bang. Iya. Nyambung nih. Gue taunya kalau gue lagi bingung tuh ngawang-ngawang tuh taunya. Astagfirullahaladzim. Ini memang generasi rusak juga memang dari dia, Bang. Gitu. Iya. Tapi ngomongin rusak Ya. merusak ya. Oh, nyambungnya ke situ. Nyambung ini. Kenapa Abang dikasih jersey bagus-bagus suruh main? Kalau ketika main harus digulung-gulung, dirusak nih baju. Kenapa, Bang? Itu Salah satu filosofinya gini. kan keren ya baju udah rapi begitu. Iya. Ketika saya main Suratin tahun 91, Heeh. itu tahun 91 ya. Saya selalu menggulung baju. Ya.
Saya ambil filosofi bahwa ketika kita mau, itu tak ciri khas untuk kita bekerja keras. Oke. Contoh aja ketika Bang Ajis atau Ratu. Ratu mau angkat sesuatu barang, kalau pakai lengan panjang pasti sedikit disingsingkan, digulung. Ya, betul. Ah, bagaimana kalau lengan pendek? Jadi kalau lengan pendek kita Harus singsingkan. Itu cara bahwa kita mau kerja keras. Oke. Pekerja keras itu tandanya pekerja keras. Contoh aja kalau, contoh lah, Bang Aziz angkat pasti sedikit Ya, gitu. dilinting. Iya, linting dulu. Itu bahwa kita mau mengangkat sesuatu yang keras. Jadi saya ambillah satu filosofi bahwa kita adalah pekerja keras. Bang, tadi ngelemparnya keren banget, Bang. Terus, Berkarisma banget. Tes gitu. iya. Mungkin kalau ya udahlah. Lanjut. Oh berarti itu emang apa ya, untuk menggambarkan aja ciri khas ya? Ciri khas saja. Ciri khas. Ciri khas. Filosofinya itu ya? Filosofinya itu bagi saya. Bagi Om. Iya. Dan ini menurut gue satu-satunya. Karena gue setelah di sepak bola dunia bahkan ya, makanya gue melihat Marwal pertama dan kedua dulu di film Subasa. Ada Yuga dulu, ngikutin Marwal berarti ya. Iya. Subasa zaman Subasa dulu. mungkin ikut. Iya, ngikutin berarti Om ya. Bukan Om yang Bisa ngikutin, jadi. tapi dia ngikutin Iya. Om ya. Keren loh. Kalau aku kan karena aku perempuan, jadi memang beberapa waktu yang lalu aku sempat tahu Bang Marwal. Bener, Om apa Abang nih? Bingung Kita juga. sepakat dulu lah. Sebenarnya emang Jangan lebih ntar Om, enak ntar Om Abang, ya, ntar lebih Om. enakan Om. Umurnya agak jauh. Ya udah Om Marwal. Aku Usia sudah tidak muda lagi. tapi kan permainan masih gacor, Bang. Gacor, iya. Iya, Yaudah, aku- Bang apa Om nih? Sweet. Ya udahlah ya. Iya, Om Bang. Menang lu. Abang. Abang ya udah, Abang. Ya, Marwal. siap. Bang Marwal. Ya itu ciri khasnya tuh aku sampai lihat cari-cari di YouTube sama di Google. Kenapa ya Bang Marwal tuh kalau main lengannya digituin? Apakah masalah ototnya kan? Ya. Sampai sekarang juga masih ya. Padahal mah ototnya nggak gede banget. Bukan masalah gitu, steraknya emang dulu lemak. Iya, jadi ternyata Beda dong, bukan atlet. iya filosofinya tuh bagus banget dan aku setuju banget. Setuju gitu. ya? Iya. Memang kalau orang pekerja keras itu mau yang apa kayak pasti diangkat kan gitu. Termasuk lu gendong anak juga gitu ya, harus diangkat gue. Hah, aku kan masih Kalau pakai mengasihi. daster digulung sedikit pasti. Oh dia kan digulung gitu ya? Iya. Iya Mau kan? masak, cuci piring, Kalau nyetrika. mau nyusui kan digulung juga Mohon dulu. maaf lagi jadi artis. Oh iya. Lagi jadi artis, pekerjaan rumah jangan dibahas. Jangan dibahas, ya? Nah, turun nanti. Maaf ya Bang. Ya maksudnya siap, gitu, lanjut. saya Aman. Oke, Bang, aku penasaran banget Ya. ya Bang. Siapa sih Bang yang mengenalkan Bang Marwal kepada sepak bola dan kenapa Abang tercipta begitu legendnya begini? Punya pakemnya sendiri gitu loh Bang. Gini, saya bisa cerita sedikit? Boleh dong. Jadi- banyak juga nggak apa-apa. Saya ini Justru kita lahir enak kalau nanya dikit, yang jawabnya banyak. lahir di Bantilang namanya. Ya, apa? Bantilang, ada kampung itu di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Luwu pada saat itu. Kalau di Google itu kita buka Danau Towuti, seberang danau. Seberang danau. tuh, Seberang Danau Towuti. ya. Bantilang. Bantilang. Itu banyak polisi kali itu ya? Bagian tilang-tilang, ya? bukan. Iya, bukan ya? Itu sekarang penghasil merica. Iya. Jadi saya di situ lahir, saya tidak pernah dilatih main bola. Justru- Tapi datang dengan sendirinya. Oke. Nah, latihan-latihan saya itu di pematang sawah. Oke. Ayah saya itu Jangkrik. mantri. Pematang sawah. Pematang sawah. Di pematang sawah. Ah. Kini beranjak gede itu lagu itu. Jadi pematang sawah itu kan, kalau pematang sawah itu mungkin sekitar ini. Ya kecil. Ya kecil kan? Kecil. Jadi saya selalu loncat-loncat di situ. Oh. Jadi loncat sana, loncat sini. Terus ketika pada saat mau dibajak sawah itu, Hah? kan itu becek. Aku turunlah main Lari. bola, lari. Bukan pakai bola waktu itu, pakai jeruk dengan jerami. jeruk dengan jerami. Ya, kebayang nggak? Nggak kebayang sih. Ya, Bro. jerami itu digulung-gulung, orang tua saya gulung-gulung, sehingga saya pakai main bola. Oke. Kalau jeraminya sudah rusak, ada jeruk nipis. Jeruk nih Jeruk nipis. kecil dong. Bukan jeruk nipis, jeruk Bali itu loh. Gede ya, Jeruk Bali. gede yang dimakan itu. Ya, Nah, jeruk itulah Bali. ditendang. Kadang Sakit dong. dikasih lembek dulu. Oh. Nah, itulah ada orang yang ajak. Nah, kita terus terinspirasi. Setelah itu masuklah SMP. Saya masuk di Pondok Pesantren Datuk Sulaiman. Oke. Nah, di pondok itu ketika saya masuk di Pondok Pesantren Datuk Sulaiman, satu pertanyaan saya kepada guru di sana dan orang tua saya juga, saya tanya, ada nggak lapangan bolanya? Kalau ada saya mau gitu. Saya mau kalau ada. Kenapa Om? Karena memang jiwa saya di situ untuk ke bola. Oke. Karena dari kecil itu yang saya bilang tadi, orang tua saya, kalau saya main bola, kebetulan pada saat itu kan
saya bersaudara 8 orang. Semua kakak laki-laki 3. Perempuan 3. Perempuan 3. 3, baru saya lahir. Anak pertama laki-laki lah. Nah, saya hobi sekali bola, enggak tahu kenapa. Jadi saya masuklah di Pondok Pesantren Datuk Sulaiman itu. Ada guru dan pembina di sana. Mungkin diakalin. Diakal-akalin. Ada gitu. Dibuatkanlah lapangan yang sederhana. Awal tuh ya? Disitulah saya main bola. Oke. Udah pokoknya nangis kalau tidak ada bola. Sampai Tapi ada temennya kan, nggak sendiri? ada teman di dalam situ ada 50 orang kami Yang mau main pertama. bola juga? Oke. Iya. Tapi tidak ada yang hobi. Nah, saya pertama sebenarnya itu Dipaksain sama om tuh ya? dipaksain. Hobi saya itu sebenarnya bulu tangkis, tenis meja. Cuman pada saat itu kan kalau kita main bola tangkis itu kupnya mahal, 2.500 pada zaman itu 1.500. Mahal banget sih, mau zaman dulu tahun berapa? Itu 82. 82, itu udah mahal sih ya. Itu udah termasuk ya gimana Kak? Aku bisa bilang iya sih. Mahal. Cuman dari tadi aku kagum sama ceritanya loh. Kenapa? Dari jerami, terus jeruk Bali. Kan rata-rata ini netizen jangan merasa yang gimana-gimana ya. Maksudnya generasi gue aja deh, ini jadi tolak ukur. Aku dulu ngabisin waktu tuh nonton, tuh sampai mau nangis kan. Nonton apa? Enggak, saya, generasi aku nih Iya. Bang, lebih banyak membanggakan hal yang sedih-sedih. Buat kami tuh penderitaan perlu dibanggakan. Iya. Aku broken home apalah segala macam. Tapi kan kalau generasi abang, mungkin kakak juga ya rada beda sama generasi aku nih. Iya. Kayak yang jelek malah jadi suatu cerita inspiratif, itu wah keren ini. Yang dari jerami tadi, jeruk Iya, Bali justru tadi. tidak malu untuk menceritakan itu kalau di karena itu suatu sejarah buat tonggak sejarah buat Iya. Marwal juga. Tapi lanjutnya gimana tadi? Jadi dari jerami itu sehingga saya senang banget itu loh. Dari jerami orang tua kan kadang-kadang gulungin. Iya. Tapi orang tua saya pada saat saya sudah main bola, almarhum sekarang, malah melarang bahwa jangan main bola. Padahal yang kenalin dulu Yang kenalin. Iya, iya. Nah, nanti lah kita bahas ke sana ya. Terus? Tapi kalau ini suatu kampung, orang tidak, kalau dicari orang dalam kota nggak ada itu bantilang itu. Nggak ada ya. Tapi seberang Danau Tohuti. Tapi kan kalau kita cari di danau, ada 3 danau di Sulawesi Selatan itu. Danau Tohuti, Danau Matano, dan Danau Mahlona. Nah, Danau Tohuti lah saya nyebrang. Oke. Nah, disitulah lahir saya. Oke. Baru saya masuk di Pondok Pesantren Datuk Sulaiman di Palopo itu jaraknya 6 jam lah, 8 jam. Jauh juga Nah, ya. kita nyebrang dulu naik perahu, Hah? masuk di Wawundula namanya. Di Wawundula lah saya SD-nya di Iya, situ sampai masuk SMP-nya. Itu perjalanan jauh. Jauh banget. Jadi 8 jam lah naik mobil, itu belum ada aspal. Saya tadi masalah Ratu bilang di Magang, saya tidak pernah malu mengatakan bahwa saya orang dari kampung, Dari desa, orang dari dari daerah. Keren Bang. Saya nggak pernah malu. Dari pesantren itu Dari akhirnya pesantren pesantren. adalah sepak bola. Dan disitulah dipertandingkan ketika saya SMP kelas 3, ada pertandingan antar sekolah. Saya mulailah di situ. Dan alhamdulillah guru-guru saya dalam situ, ketika hari olahraga, dikasih hanya bola. Bola saja. Udah main bola, udah. Main bola aja. Bahkan waktu itu lagi, kami menyeberang mandi. Waktu itu di pesantren, sungai. Belum ada apa-apa, jadi sungai. Kita nyeberang bermain bola di sana. Tahu enggak seperti zaman sekarang. Tiangnya adalah baju. Oh, Baju. bukan sendal lagi ya. Tiangnya adalah baju kita. Hah? Kala buka baju, itu jadi tiang dan sendal. Iya, sendal. Serta batu-batu dan kayu menjadi tiang. Tuh. Wasitnya adalah kepercayaan. Kita percaya dengan pemain. Batas waktu mainnya adalah Batas azan maghrib. Iya. Saya masih merasakan itu dulu. Ya, azan maghrib. Allahu Akbar, udah berhenti Udah tuh, berhenti azan bubar. udah. Belum Kalah lagi. deh. Yang kejujurannya kalau gol bilang gol. Jadi kita diajar dengan kejujuran di situ. Betul. Karakter. Tapi biasanya kalau main bola yang kayak gitu tuh yang paling bingung adalah gol atau tidaknya pas tendangannya tinggi, Om. Tinggi. Tuh Ya. bingung tuh. Karena tingkat ketinggiannya itu tergantung daripada kiper ya, Bang. Iya. Tingginya kiper nih misalkan dia yang kiper lu tingginya 150, yang sana 170. Kalau yang ini golnya 170, enggak gol ketinggian. Kalau yang lu lebih daripada itu. Itu. Tapi menarik sih. ngebayangin nggak bang? Karena jujurnya, gol-gol. Ya betul. Fairnya, kalau menang tidak ada sama-sama lagi. Iya, Tidak ada musuh-musuhan, nggak ada berantem-beranteman. Azan maghrib udah kompak. Udah.
pulang ke selesai lagi. masing-masing. Itulah dulu. Iya, iya, iya. Kenapa kita tidak terapkan kepada generasi sekarang tentang kepercayaan dan fair play? Karena mereka nggak merasakan itu kali Bang ya. Mungkin salah satunya. Harusnya diedukasi. Iya. Nggak merasakan, nggak diedukasi, juga nggak dijadikan bahan yang harus diketahuin. Kan? Iya, itu dia. Gitu. Jadi maafin Ya. saya bang, maafin saya bang. Karena generasi sekarang ya, Iya. milenial. Sekarang ya, milenial ini. Saya pulang mau langsung ngajakin teman-teman main lah bang. Terus, kita main bola yuk, sistem kepercayaan ya. Gol-gol enggak gitu lah. Ya. Nggak ada ngotot-ngototan, nggak ada berantem-beranteman. Jatuh Karena itu. dia udah krisis kepercayaan. Ya. Maklum. Aduh, jangan dibahas lagi ke sana. Nah, Ayo tanya. setelah itu masuklah Suratin saya. Suratin ya. Suratin Oh, itu tahun 91. kompetisi bergengsi kala itu dulu Ya, Bang ya. itu dulu kan nggak kayak sekarang. Ya. Suratin 13, 15, 17. Ada banyak. Dulu Suratin hanya 19 tahun 19 saja tahun, udah betul. selesai. Popda, Popnas itu dulu. Iya. Nah, baru selesai Suratin saya ikutlah di liga-liga liga dulu divisi namanya. Kan abang Gas Papalopo. Iya. Dari pesantren. Ya, Kenapa tiba-tiba mau jadi sepak bola profesional? Nggak jadi ustadz gitu? itulah tadi saya bilang. Jadi saya belajar bahwa ketika anak itu ada, jangan dipaksakan kemauan kita. Oke. Nggak bisa. Ikuti arahnya dia. Dia Kita hanya maunya. support. Support saja. Tuh, pelajaran. Saya masuk pesantren, bahkan saya alumni lagi IAIN. Oh iya juga. Satu alma mater dong kita dong. Sama, saya kebetulan akidah filsafat. Oh. Fakultas Usuludin. Saya Fitkom samping tetanggaan. Saya Fakultas Usuludin Tapi di mana jurusan dia, Nyom? di Palopo. Oh Palopo, saya di Ciputa toh. Ciputat sini. Iya, Jakarta. Saripilih itulah ya. Iya betul. Saya di Satu alma Kebon Jeruk. mater kita ini ternyata. Saya di Kebon Jeruk. Di mana? Universitasnya beda, cuman biar nyambung aja gitu. Oh, iya. Oh iya, Biasa benar. nggak ada tadi. Iya, 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 iya. Oke, Enggak, iya, saya sini. tapi itu jarang banget saya mau ungkapkan bahwa Tapi luar biasa loh, jarang yang apa ya, atlet pesepak bola, mereka juga memikirkan pendidikan. Gue malah baru Selesai. tahu nih kalau Marwal ini ternyata lulusan sarjana juga gitu. saatnya mungkin. Iya. Jangan main udah Sengaja pernah. nggak pernah dibuka apa? Enggak pernah. Diam-diam aja gitu ya? Enggak pernah. Saya Itu pun kalau ketika- ditanya orang bagaimana tentang pendidikan, saya bilang sumpah demi Allah saya tidak pernah injak bangku sekolah. Ngomongnya, Saya mau sumpah demi Allah saya tidak pernah injak bangku sekolah. kenapa? Karena saya datang di sekolah itu duduk, bukan injak bangku sekolah. Iya benar. Ngerti nggak lo lama? Bener. Iya bener lah. Iya bener. Makanya gue berani banget sumpah dia. Oh iya bener gak pernah injek bangku sekolah. Iya, saya datang di sekolah itu Datang di duduk. sekolah duduk, masa lu injek sih? Iya. Iya. Lucu sih sebenarnya. Cuma Mau kita nggak ngelawak ngerti tadi. tapi Oli. senior ini Iya. mesti rada juga nih. Iya. Iya. Tapi nama Omar Wan ini katanya nih ya, itu bukan asli ya, bener nggak sih? Nah, ini bercerita nama ya. Masya Allah. Orang tua saya memberikan nama Muhammad Iskandar. Waduh. namanya Muhammad juga Iskandar nama enteng saya. ya. Marwal Iskandar dari Muhammad Iya. jadi Marwal. Iya, Muhammad Iskandar jadi Marwah. Iya, ketika tahun 91 kita dipanggil Suratin. Hmm. Jadi pakailah nama panggung Marwal Iskandar. Cikal bakalnya tuh dari mana tadi, Bang? Ada tetangga, Kenapa tetangga? Oh, oke, baik. tetangga Panggilnya Marwal. Marwal. Kebetulan mirip sama saya, itu tetanggaku itu sekarang jadi pelaut. Oke. Dan pada saat itu, ini sebenarnya ini tidak boleh dicontoh. Iya, gimana? Tapi tidak apa-apa, saya Pelajaran. ungkapkan sekarang bahwa itu adalah nama panggung. Itu saya pakai nama orang untuk bermain. Loh, kenapa gitu, Bang? Alasannya kenapa nggak pakai nama orang tua Karena atau apa waktu itu ijazah kita sudah lewat 1 tahun usia. Bukan lewat 1 tahun, tapi lewat bulan. Iya. Bulannya pada saat itu Suratin kelahiran 73 ya, kelahiran 70 bulan sekian, saya lebih 1 bulan. Ini salah satu penyakit sepak bola Indonesia nih dari dulu nih Om ya. Nah, Kenapa? pencurian Ngerti umur. nggak? Pencurian umur. Kalau 1 bulan aja loh padahal. Iya, itu tetap aja pencurian Tetap aja. umur. Ini makanya kita harus rubah itu. Ini penyakit sepak bola Pakailah Indonesia. nama itu Marwal. Jadi abang menggunakan identitas tetangga. Orang lain. Oh iya, pantas yang dicontoh ya. Jangan dicontoh. Jangan dicontoh ya. Tapi ini buat pelajaran nggak apa-apa. Buat Nggak apa-apa. edukasi nih, buat Betul, pelajaran. Betul. Karena emang ini, Jangan. jujur penyakit sepak bola Indonesia salah satunya adalah pencurian umur. Yang mungkin ya di generasi sebelum 2000 tuh masih banyak banget ya. Bahkan banyak pemain yang ngaku sama saya juga Om.
ngaku kalau iya dulu gue ikut di usia segini karena Iya. emang gue dulu nyuri umur. Ini segala macam. Itu Yang aja. tadi itu yang saya bilang. Jadi orang tua saya memberikan nama Muhammad Iskandar, nama sepak bola saya adalah Marwal Iskandar. Menarik Itu nih, aja. menarik. Gara-gara Tidak ada itu lagi. berarti ya. Jadi tidak ada itu. Tapi tetap orang memanggilnya bahwa jadi gini, ada bahasa. Saya adalah Marwal Iskandar. Tapi belum tentu Marwal Iskandar itu adalah saya. Karena banyak Marwal-Marwal yang lain. Mantap, bener, Bang. Bang, mungkin sebelum ngomongin masalah banyak klub yang lain, kita ngomong ke tadi karena udah masuk ke pencurian umur sepak bola Indonesia ya. Iya. Sedikit kita akan nyambung ke sepak bola Indonesia. Ini memang banyak yang menjadi pembahasan ya. Iya. Ya, jujur benar kan pencurian umur memang jadi satu penyakit kita dulu ya. Ya. Iya, jadi penyakit kita. Bahkan kenapa sih kita selalu berprestasi di usia junior? Ya. Ketika senior kita kalah. Karena apa? Karena di junior waktu itu misalkan lawannya U16. Ini pemain udah 18, udah 19 tahun. Jadi lawannya gampang kalah dong dia. Tapi ketika sama-sama senior kalah. Iya. Nah, itu makanya itulah pelajaran. Kalau Om sendiri melihat ini gimana, Om? Jadi gini, memang Salah satu yang perlu diperbaiki salah kan, satu Om, ya? diperbaiki di kepelatihan itu karena gini, kita bahas dulu tentang kepelatihan. Kalau kami mengajar, ada kita punya kurikulum. Ya, di sepak bola Indonesia itu kita harus mengetahui tahapan dulu. Iya. Usia U6 sampai 9 tahun itu adalah fun phase. Itu adalah fase kegembiraan, bukan di target juara di situ. Usia berapa? Usia 6 sampai 9 tahun. 9 tahun ya. 10 sampai 13 tahun itu adalah usia pengenalan skill, teknik. Karena di situ masa golden age learning. Masa emas untuk belajar. Bukan target juara. Nah, usia 14 sampai 17 tahun itu adalah masa pengembangan permainan 11 lawan 11. Fokusnya bukan juara juga. Iya. Nah, ketika kita membuat turnamen di Indonesia atau kompetisi di Indonesia, selalu di usia muda itu disuruh juara. Iya. Sehingga kalau mindset kita juara, timbullah pencurian umur. Iya, betul. Karena selalu ditargetkan ditargetkan itu. juara. Padahal ini di usia under itu, ciptakan aja pemenang. Boleh menciptakan pemenang. Ciptakan ketika bertanding atau dalam latihan, ciptakan the winning mentality. Mental pemenang dulu, Ya. bukan juara. Betul. Juara itu adalah bonus. Iya. Nanti di fase 18 tahun ke atas, itu fasenya adalah penampilan. Target. Oke. Karena dia sudah melebihi, sudah bisa kontrak, sudah bisa lebih dewasa. Tapi kalau usia 14 sampai 17 tahun, fokusnya kita adalah mengenalkan dulu pengembangan permainan 11 lawan 11. Oke. IGT kita latihkan dengan individual, grup, dan tim. Pinter Itu banget ya saja. orang. Iya. Pernah ke Jerman katanya. Pernah ke Jerman ya? Aku bisa bahasa Jerman. Bisa bahasa Jerman? Bisa. Ik Ya, heb die klie. aduh, bahaya ini kalau bilang ihlibidiu apa. Waduh, tahu artinya itu. Tahu, apa artinya itu, Bang? Tahu, Bilang, maksud kamu kan. Entschuldigung. Apaan tuh? Udah bilang Nggak, aja. aku nggak tahu ngomong. Entschuldigung. Itu kan Ya. terus. Apa? Ya, kalau saya hanya tahu satu dangsun aja. Yo, Dangsun. makasih. Oh, makasih. Dangki Sunda atau Film dangsun. Bedi gue tahu itu sih. Aku mencintai kamu. Ah, ini luar biasa. Aku Iya, bilangnya biasa. ik heb die klie. Ikhlab dihli ya. Susah ngomongnya. susah. Tapi ngomong Jerman tadi, apa sih sebenarnya waktu itu pernah ke Jerman katanya, Om? Itu waktu ke Jerman itu kebetulan international expert training. International expert training? Iya. Itu di dalam satu adalah kita instruktur. Saya kebetulan diminta ke sana dari DFB. Ada 4 itu yang menjamin saya. Satu DFB adalah induk organisasi. Induk sepak bola ini. Iya. PSSI kalau kita. DOSB, Youth Olympic Sport Bond ini adalah KONI kalau kita. Iya. BMZ ini adalah Kementerian Perekonomian dan Pembangunan Jerman. Yang keempat ini adalah GIZ yang di bawah naungan UNICEF. Jadi kita di sana itu adalah belajarnya tentang pembangunan karakter. Oke. Makanya Kemendikbud saya salah satu di dalam situ untuk kalau dikatakan sekarang di sekolahan itu adalah PPK, penguatan pendidikan karakter atau K13. Nah itulah kita pelajari. Tapi bawanya di sepak olahraga, makanya disingkatlah SPORDI, Sport for Development, olahraga untuk pendidikan. Makanya pernah ada seseorang saya bilang sudah hilang dekadensi moral. Nah ini yang harus kita perbaiki. Oke. Bagaimana olahraga menanamkan pendidikan karakter. Bukan hanya karakter yang diciptakan situ. Salah satu adalah attitude.
karakter building, attitude, dan lain sebagainya. Di situ kita ajarkan bagaimana lifestyle and healthy. Iya, iya. Gaya hidup sehat kita harus ajarkan. Dalam olahraga. Bagaimana tentang religi. Iya. Bagaimana tentang peace and justice. Itu harus kita ajarkan semua. Sehingga nantinya ketika besar, makanya pelatih-pelatih, saya harap juga pelatih-pelatih usia dini, silakan ciptakan pemain. Lebih bagus. Tapi kalau kita juga mempunyai dua sisi mata uang nih. Iya. Satu pelatih bola, satu pelatih pendidikan karakter Espordi. Kalau ini di-combine atau holistik namanya, digabungkan menjadi satu, minimal kita sudah membentuk anak-anak ini menjadi human being, manusia Yang baik ya. yang baik. Karena kalau kita tidak menciptakan dia menjadi pemain profesional ke top level, kita sudah mengedukasi dia menjadi manusia yang sesungguhnya. Itu yang terutama. Mantap, mantap. Ini menarik Bang. Kayak kuliah gue. Iya, terkait dengan pandangan Abang tentang karakter yang harus dibuild. Apakah ada kecenderungan atau pemikiran Abang yang menurut Abang pemain bola khususnya karakternya itu kurang dalam sisi kualifikasi yang memenuhi untuk seorang bintang gitu di sini? Ya, Sehingga Abang oke. berpikiran untuk lebih concernnya ke arah Ke sana. situ. Oke, gini. Kalau kita ciptakan dulu anak kecil itu usia-usia dini Udin, ya, usia 6, 7, 8, 9, 10 Jangan tambahan ya, Bang, Udin. Ya, jangan ya. Udin aja ya. Ya. 10 sampai 13 tahun, kenapa kita harus tanamkan di situ dulu tentang teknik dan isi dengan pembentukan karakternya. Karena di situ adalah masa golden age learning. Masa emas untuk belajar, masa emasnya untuk belajar. Beritahukan dia. 14-17 itu sudah masa lagi Sturm and Drang. Masa pergolakan jiwa, masa puberitas. Di situ bahaya. Kalau kita salah mendidiknya dia, kan salah sampai besar. Karena kita harus edukasi dia, satu, dari disiplinnya, Ya. attitude-nya, bagaimana respect terutama. Minimal kalau kita sudah didik dia dari 13 tahun, sampai 17 tahun usianya, 13, 14, 15, 16, 17, bahkan 10 tahun. Kita harus didik dia. Edukasi dia baik itu bagaimana respect, edukasi bagaimana tentang menjadi supporter nanti ketika dia besar. Iya. Ya. Ini maaf dalam tanda kutip, bukan aja sekarang. Kita edukasi banyak hal. Iya. Mengedukasi itu bukan dari sepak bolanya aja. Tapi pelatih-pelatih harus mempunyai knowledge tentang hal tersebut. Sehingga ketika besarnya nanti, anak-anaknya sudah terbentuk dia punya Saya karakter. sepakat deh. Aku Nah itulah tadi. Jadi menjadi bintang itu harus melalui proses. Tuh. Bagaimana dia punya perjalanan. Tapi kita sekarang selalu melihat hasil saja, tapi tidak melalui melihat proses. Prosesnya ya. Prosesnya. Ya, ya. Ya, orang melihat Marwal Iskandar jadi pemain besar mungkin, tapi tidak pernah mengetahui tentang prosesnya saya Marwal bagaimana. seperti apa. Saya tidur di Stadion Matuangin beralaskan kartun. Kardus. Saya menjual tiket ketika PSM bermain bola. Saya TC PON pun saya jual tiket. Jadi calo dulu berarti. Jadi calo, jual tiket dikasih 3 blok ini. Zaman itu tahun 95-96, 3 blok ini kan 300 tiket. 300 tiket. Dapat 10.000 pakai makan. Karena kita belum TC, belum masuk situ. Iya, iya, iya. Itulah proses. Sempat jual tiket. Dihina orang, wah sering. Sering ya? Tapi itu yang dijadikan motivasi, jangan jadikan dendam. Iya, iya, iya. Luar biasa, luar biasa. Dan Om Marwal ini ternyata nggak hanya satu klub ya di PSM, tadi kan dia juga banyak melalang buana ke tim-tim besar. Jadi Contohnya apa aja? Ya ada PSM Makassar, Ya. pernah Persib Bandung, Medan, Persija, Persipura, bahkan apalagi Om, satu lagi Om? Persija 6. Jakarta, 6. 6 ya? PSMS Medan. PSMS Medan sudah ya? PSM Nah, Makassar. yang paling saya ingat adalah di Persija dulu. Main di Gulung nih yang masih zaman Persija nih ada apa sih, Macan ya? macam-macam itu. Saya suka tuh kalau baju masih ada sih mau. Kebetulan masih ada di rumah tuh kayaknya. itu gimana Om? Merasakan bermain di 6 klub berbeda dan klub besar dulu. Gini, saya tidak mengecilkan klub-klub yang lain. Tidak, sama sekali saya tidak. Hanya saya terobsesi ketika waktu pertama kali saya main bola, tahun 82-an itu, 87, 86, saya belajar tentang sejarah sepak bola. Bahwa kenapa seiring di Indonesia ini, waktu masih perserikatan, belum berbeda dengan dulu. Ya. Ada Galatama, ada perserikatan. Betul. Perserikatan ini adalah kedaerahan. Ya. PSMS Medan,
Betul. Persipura, Persija Jakarta. Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, PSM Pertama, Makassar, dan lain sebagainya. Ini 6 klub dulu. Ini yang sering ketemu nih. Betul. Zaman perserikatan, PSIS juga ada. Ya, setuju. Jadi kalau rata-rata itu ada perserikatan. Betul. Nah dulu itu fanatisme kedaerahan itu ada. Ada. Dan ketika saya terobsesi untuk bermain di 6 klub besar itu, saya berpikir bahwa kalau saya sudah memenuhi 6 klub besar ini, mungkin ya saya mengetahui karakter yang ada di Indonesia. Oke, berarti dia pindah-pindah ini bukan tanpa alasan. Tapi ingin mengetahui Mengetahui karakter. Karakter. Mau belajar, mempelajari karakter-karakter di setiap daerah itu. Iya. Yang kedua lagi ada, jadi gini, setelah saya orang pertama mungkin ya Ya. main di 6 klub besar itu, terobsesi saya. Saya satu obsesi tidak kesampaian itu sebenarnya bermain di Galatama karena sejarah gini. Dulu timnas itu ada pemain-pemain yang terbaik di perserikatan itu dijadikan satu timnas. Betul. Kalau kita bercerita timnas nih. Ya, betul. Yang terbaik di beberapa klub Galatama itu seperti Semen Padang, Galatama itu Petrokimia, Pelita Jaya, Master Mondone Mitra, Asabab Salim Group, Makassar Utama, terus KTB, Kerama 3 Berlian, Ya. Kerama Yuda, dan lain sebagainya Banyak. termasuk klubnya Om Deddy kalau saya tidak salah Jayakarta. Setuju. Itu perserikatan. Galatama Tapi pemain-pemain profesional di situ karena perserikatan sudah pro. Kalau perserikatan itu kedaerahan dulunya. Betul. Makanya rata-rata senior-senior saya ketika masuk di perserikatan itu berprestasi ditawari kerja. Nah, betul. Ada kerja di bank, PLN rata-rata gitu. Nah, saya terobsesi untuk bermain itu. Kenapa? Yang paling penting di sini saya suka tantangan. Oke. Makanya dia bilang orang biasanya mungkin pertanyaannya nanti ada kali tapi kenapa suka pindah-pindah klub? Iya. Nah, ini saya baru mau nanya. Baru mau nanya kan benar. Kayaknya saya dibaca apa gimana, tapi saya mau merubah pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya bahkan saya terlalu mengagumi abang nih kan. Asik. Jadi saya mau Terima sedikit kasih. agak julid lah dikit lah. Ya. Bang, Ya. kalau misalnya abang sering pindah-pindah berarti abang nggak setia dong sama klubnya. Apa karena bayarannya lebih menggiurkan setiap tahunnya berubah-berubah? Ini bagus pertanyaannya. Jadi gini, kenapa saya suka pindah klub? Ya. Ya. Bukan saya tidak betah, bukan. Saya 5 tahun di Persikota. Betah. Saya pun kerja sebagai pegawai dulunya. Saya pindah-pindah klub itu, saya suka tantangan yang saya bilang tadi. Oke. Tapi ada satu prinsip hidup saya. Kenapa tuh? Ketika kau mencintai saya akan pergi. Oh gitu? Kok aneh ya? Loh, ini yang masuk logika bentar bang. Tapi Saya sebagai wanita langsung lagi. Loh. tapi gimana bang? Berarti Ketika kau mencintai saya akan pergi. istri cinta nggak bang? Oh, cinta banget, satu Cinta saja. banget? Ada, Berarti alhamdulillah. abang pergi? Tidak, Oh enggak? Nah ini kenapa? saya yang cinta dia. Oh balik. Udah legend setia. Waduh. Bang nggak ada. Gue pikir gitu ketika istrinya udah sayang banget ditinggal kan? Ya. Dulu. Nah, kenapa saya bilang tadi ketika kau mencintai saya akan pergi. Contoh, ini kita bawa di entertain, olahraga sepak bola ini. Penasaran nggak kamu kalau kamu mencintai orang, dia pergi? Saya sih suka bang sama dia. Cuma Kalau dia pergi gimana? makin ngejar lah. Ngejar kan? Sama dengan saya. gua pergi Persipura juara saya tinggal. Persib Bandung kita juara playoff waktu itu kita tinggal. Tinggal. Ya, jadi kan orang akan penasaran. Penasaran nih. Jadi itu yang saya bilang tadi, ketika kau mencintai saya aku pergi. Makanya bencilah saya. Tapi nggak semua orang memahami itu masalahnya. Oke, gue mau rujuk aja lah, Jis. Sik. Berarti gue ditinggalin karena dia cuma pengen bikin gue penasaran kan? Oh Iya itu. Iya, gitu gak sih? Apa beda kok? Gue nggak tahu deh. Itu udah urusan pribadi deh, gue nggak paham nih. Iya. Karena tadi Jadi gue kan- udah kenalin lu Kosa soalnya. Contoh lah. Pasti kan Najis penasaran kalau Betul. wanita itu pergi, kita cinta banget. Apa yang terjadi sama kita? Ya emang ngejar-ngejar sih bang. Tapi kalau saya sih enggak, biarin aja cewek ada lagi yang lain. Asik. Bohong bang, dari kalian bapak saya nangis-nangis. Iya. Maka saya tuh, saya begini. Kita bicara dalam keluarga. Tapi kan abang jadinya nggak disebut sebagai legend tim ini gitu loh bang.
kalau nggak lama, kalau pemain lain kan ketika udah dicintain tetap di situ terus sampai dia habis karirnya di situ juga. Akhirnya dipuja-puja sebagai legend gitu. Oh kayak siapa tuh yang pemain Persib Haryanto? Ya Haryono. Iya Haryanto. Ya. Maaf kalau salah ya maaf. Tapi memang Ya. walaupun Maaf. akhirnya bener sih. Maaf. Kan saya kan belajarnya kan sebulan doang nih, Iya, maaf iya, kalau iya. salah ya Allah. Tapi bener. Iya. Tapi Pak setidaknya memang sih ada juga beberapa yang akhirnya ya filosofinya beda. Ketika dia dicintai sama si ya tim itu sama supporternya, dia akhirnya makin sayang dan tetap bertahan di situ, mempertahankan itu. Tapi endingnya malah nggak bagus. Karena pernah saya Kebanyakan baca. dibuang malah. Kebanyakan endingnya tuh Iya. nggak manis gitu loh. Tapi saya pernah baca buku soalnya. Iya. Jadi jangan pernah betah di klub. Hmm. Ketika kau betah di situ ya di situ aja. Tapi itu lain-lain orang. Beda-beda. betul. Beda-beda. Di sini aja kita bertiga ini beda cara pandang. Iya, setuju. Kita tambah 6 orang pasti beda Beda pikiran. lagi. Betul. Tapi cara pandang abang tuh unik di luar kotak, tapi itu yang patut dicontoh loh menurut aku pribadi ya. Karena terbiasa orang mengiyakan yang unik aja, tapi nggak menguntungkan di masa depan atau yang akan datang. Tapi kalau abang tuh, kita yang baru kepikiran ke sana, abang ternyata dari dulu udah mikirin, itu iya. ya. Hebat ya, gue pikir tuh karena gaji aja gitu kan. Enggak, Pindah Jis. kan sign kontrak baru. Lu ganti baju juga kan gara-gara gaji kan? Ya Allah. Jadi gini, jadi kan kalau kita mau berpikir ya kita ajak sedikit berpikir. Kita berpikir kalau kita berpikir yang kemarin udah ketinggalan kita. Kita berpikir masa kini untuk masa depan. Jadi sebelum terjadi hal-hal itu kita sudah pikirkan apa yang terjadi. Jangan baru terjadi baru kita pikirkan. Luar biasa. Mantep tulan lu deh kalau. Thank you, Bos. Jadi dia udah mikirin dulu sebelum terjadi itu. Keren. Kalau lu akan melakukan itu pasti lu akan kayak sekarang. Gimana? Ya nggak akan divorce sama laki lu. Enggak, Kak, lu yang bawa malapetaka ke dalam rumah Kok tangga gua gue. sih? Semenjak Gua lu lagi. menginjakan kaki dan itu gua viral lagi sih? waktu Kok lu gua sidak lagi apartemen sih? terjadilah Lagi. kok. Udahlah. Udahlah, kita udah damai. Asik. Abang itu ada Bang, junior Abang. Oh. Pernah lah kami memadu kasih sampai punya anak. Aduh, udah Aduh. panjang ya. Sekarang Udah kerja sendiri. berpikir untuk ke depan aja. Tapi karena karakternya kurang, enggak lah ya. Udah dong. Tahan. Enggak, tadi kan lu mau support karakter. Tahan. Iya. Ini nanti kan mungkin banyak pemain bola nonton podcast ini ceritain Bang Marwal tadi Ya. kan, nanti Jadi akan suka ngerti. mancing-mancing. Enggak maksudnya ntar akan belajar juga. Oh iya bener juga ya. Oh, gue harus Iya, begini harus gini. harus lah. Gitu. Tapi di luar itu Bang ya, gue pengen Ya. bertanya. Kan banyak 6 klub yang udah dirasakan. Iya. Gitu. Yang paling berkesan di mana sih, Bang? Pada umumnya berkesan, Semuanya. semuanya. Salah satu nggak ada. Maksudnya yang paling spesial. Ketika saya main di PSM itu kita masuk sampai itu yang nanti ada pertandingan itu kena geser pernah waktu kejadian itu 4 besar di Senayan Mitra Surabaya dengan Bandung Raya, kita PSM sama Persebaya waktu itu. Itu PSM. Itu berkesan banget karena sampai kami PSM itu ikut ke main di Bangladesh. Oke. Agakan namanya, Piala Bagabandu Cup namanya. Itu rata-rata berkesan. Setelah itu masuk Persikota, habis itu Perseden, habis itu masuk Persib Bandung. Pada saat itu Persib Bandung mau degradasi. Jadi kami bergabung beberapa itu, pelatihnya pun masuk Juan Paes. Nah, kita angkatlah dari jurang degradasi waktu itu, tahun 2003. Itu alhamdulillah ya. Habis itu pindah ke PSMS, beri prestasi lagi. Pindah ke Persipura, juara. Nah, Pindah ke Persija, ada juara juga. Kita Piala Copa, Ya. habis itu saya masuk ke Persebaya. Surabaya akhirnya. itu gimana Bang perasaan Bang Marwal waktu di tahun 2005 saat membela Persipura yang mengalahkan Persija pada Liga Indonesia tuh Bang? Kalau kita boleh mundur sebentar. Perasaan apanya nih? Perasaan Abang tuh gimana gitu loh? Jadi gini, 2005 itu sebelum ke Persija berarti, Bang? sebelum ke Persija. Jadi gini, ini pada saat itu kan kompetisi ini 2 wilayah Bang. Ya. Wilayah Barat dan Timur Timur. Barat. Ya. Di 8 besarnya itu Persija di sini main di Jakarta sebagai tuan rumah, ada PSM, ada PSIS, PSMS kalau tidak salah, bukan. Ada Makassar. PSS, ya. Kalau yang bermain di Papua pada saat itu tuan rumahnya ada PSMS Medan, Arema, Persik Kediri dan Persipura. Ya. Kami juara lah di situ. Ketemulah dengan Persija. Ya. Ya saya sebagai pemain profesional pada saat itu kan kita ini dibayar oleh pakai APBD waktu itu. Oh.
Dulu masih boleh ya? Masih boleh pakai APBD. Jadi kita sebagai profesional pakai orang Papua bayarnya, kita dibayar, kita profesional. Betul. Pada saat final itu, kami ini buta. Pemain Persipura ini butanya gini, belum mengenal tim lawan karena kita tidak pernah ketemu. Pernah ketemu, karena kan dia wilayah barat nih. Di wilayah atau timur, gitu. tidak pernah ketemu. Nah, pada saat mau main itu, diarahkanlah kita, coba bayangkan lawanmu ini, kita mau lawan Persija, lah gimana mau ngebayangin Mainan Cabanas. Iya, Lorenzo Cabanas. Lorenzo Cabanas belum ada YouTube, tapi bagaimana caranya kita nonton YouTube? Iya dulu. Jadi ngebayangin cara mainnya, pernah nonton sekali aja. Oh iya, begini cara mainnya. Karena kita itu pemain diajarkan dari dulu begitu. Untuk menganalisa lawan kita, menganalisa pemain kita, individunya, menganalisa grupnya bagaimana dari pelatih. Mainlah kita di Jakarta. Ini semangat juangnya itu lebih. Jadi adalah contohnya itu, kita pertama kalah 1-0, terjadilah 2-1 sama, Ya. terjadi 2-1, injury time jadinya 2 sama, perpanjangan waktu terjadi 3-2. Apa yang terjadi di Persipura waktu itu? Karena kita tanamkan sama-sama. Pertama itu adalah kekompakan terutama, Ya. terus jiwanya di situ, karena 40 tahun itu baru bisa juara. Nah, kita kalahkanlah Persija. Minta maaf sama setelah itu saya gabung di Persija. Habis. Itu melalui Bang Ferry Indra Sarip, Iya. komunikasi, kalau saya tidak salah dengan Ferry, Pak ya? Manila, dengan ini. Oh, Gika Manila, Ya. Di HI. Ya, iya. Ini, Bang. Nah, itu kebetulan juga saya tinggalkan Persipura karena Karena Persipura udah sayang sama lo. bukan, mau dekat juga sama keluarga. Kebetulan pada saat itu Kan tadi baru filosofi Caca gitu. sendiri. Kan filosofi gitu tadi, Bang. Tinggalin ya. Oh, tinggalin. Ketika mencintai saya pergi. Iya. Itu salah satunya. Satunya ya. Jadi kan, tapi yang paling penting di situ adalah dekat dengan keluarga. Oke. Waktu itu baru 1 anak, Caca. Itu pun masih kecil, dia pergi ke sana. Waktu kita juara di Arak. Di Arak itu kan waktu juara Persipura. Persipura ya. Itu di Arak itu. Bayangkan saja kalau kita 6 jam ya, Bang, kalau nggak salah itu ya? lebih. Jadi ya? gini, kita Saya ingat tuh dulu tuh. tiba jam 8 pagi, jam 8 pagi nih mendarat di Sentani. Itu biasanya 40 menit saja sampai ke Kota Jayapura. Betul. 10 malam. Kan. Saya ingat tuh katanya 12 jam. 12 jam ya. Iya. Jadi keluar semua orang karena pada saat itu untuk 40 tahun baru ada prestasi. Iya. Jadi bintang pertama kami dengan beberapa teman, Jekomboy, Edward Pakdala, Molelesi, Victor Monepo yang masih main. Betul sampai sekarang. Kristen Warabai, Boa Salosa yang masih main. Boa Salosa pada saat itu masih usia 18 tahun, 19 tahun. Iya. Abang kangen gak sih Bang sama momen-momen glorinya kan seperti itu? Kangen banget. Bahkan terkadang kalau teman-teman itu di grup, kan semua grup-grup yang pernah saya tempati bermain, kita jaga tetap silaturahmi. Pertama itu ketika kita selesai bermain bola, tetap kita jaga relationship. Karena kita menganggap bahwa sepak bola mempertemukan kita dan sepak bola pula mempersatukan kita. Momen paling apa Bang yang mungkin bisa Abang jadikan ini favorit saya tuh bagian ini, misalnya tukeran baju kah atau lagi apa? Momen apa nih maksudnya nih? Karena pasti Yang kan- paling berkesan? Yang paling Abang tunggu-tunggu kalau lagi mau main bola atau sesudahnya atau lagi latihan. Mungkin penggemar Abang di luar sana pengen tahu Bang Marwal tuh sukanya di bagian apa, pas lagi tukeran baju kah atau lagi ngegolin atau lagi apa gitu Part mungkin. apa, Bang, kira-kira, Bang? Part di bagian mana ya Bang? Saya sih gini, setiap saya main itu saya harus totalitas, loyalitas, Oke. dan harus memperlihatkan sama mereka karena mereka datang menonton untuk kita, berikan yang terbaik kepada mereka. Jadi itu momen-momen yang kayak gitu. Sehingga kalau bicara apa momennya ya, Semua berarti? semua. Setiap detik yang Abang Saya harus tanggung jawab. Oke. Jadi perlihatkan dia. Bahkan maaf, Ya. kalau Anda biasa tanya Bang Riko, mungkin Riko Lariko ya? Lariko, sejak ada Persija mungkin satu-satunya pemain yang pernah jadi dirijen adalah saya. Pernah apa? Dirijen Jadi dirijen? di Lebak Bulus. di Lebak Bulus. Tribun? Iya. Sebelah sana yang Liverpoolnya. Aha. Saya jadi dirijen pada saat itu, saya akumulasi kartu, saya naik jadi dirijen. Oke.
Jadi waktu lagi akumulasi nggak main, justru Itu malah mungkin momen. Jadi dirjen. jadi dirjen. Ini satu momen nih. Jarang banget lo pemain. Makanya saya bilang tadi. Biasanya kalau pemain kena kartu merah ya duduk di bench, kalau nggak saya di atas VIP, nonton doang. Kalau ini gabung sama supporter. Cabung. Ya. Dan paling berkesan lagi mungkin ada satu supporter, terutama Jack Angel waktu itu. Ya. Kami bermain di Yogyakarta sebelum Siapa nih Jack Angel ini? saya kurang tahu namanya. Dia lagi hamil pada saat itu. Tapi bukan anak abang kan? Bukan. Tadi ya, baiklah. Nggak nanya doang. Kita lagi, Kadang-kadang jadi ya. pada saat itu ada Ini gempa. baik-baik loh ini. Enggak biar agak ini. Oh, iya. Biar kayak ini tapi ya benar. Iya, iya kan. Pertanyaan bagus. Iya betul. Bukan anak abang, bukan. Takutnya netizen, wah gitu. Ya, Kan iya, klarifikasi takutnya dulu. bahaya kan. Iya. Nah, aku ceritalah. Saya ngomonglah sama Pak Bang Ferry, sama kalau tidak salah Pak Manila, EGK. EGK. Pak, saya naik kereta pulang ya. Loh, kenapa? Kasihan ada orang hamil. Nah, waktu itu kan belum ketat. Seketat sekarang harus pakai KTP kita. Kalau dulu kan beli tiket, namanya misalnya Ratu, aku bisa pakai. Iya, setuju. Betul. Dulu kan, gitu. Betul. Kalau sekarang nggak boleh. Nggak boleh. Nah, ada lagi hamil, inilah tiket kau naik pesawat pulang. Aku naik kereta bersama di Jack dari Jogja. Wow, Boleh tanya sama Bang Indra. keren. Bahkan di Persib saya pernah juga dengan Viking naik kereta. Di Surabaya di Bonek, Sedekat itu ya dengan ya supporter. saya dekat sama mereka. Jadi kalau kita sebagai pemain, mudah-mudahan adik-adikku semua pemain bisa mendengar. Jangan pernah kamu jauh dari fans, jangan pernah jauh dari pers. Iya. Wow. Pesan Benar itu. pesan. Benar. Betul. Tapi ngomongin supporter, ini kan ya abang sudah membaikkan supporter, pernah deket segala macam. Tapi kan abang pernah juga katanya bermasalah dengan supporter sampai harus ke Polresta ya, di Minahasa kalau nggak salah. Itu gimana, Bang? gini, itu sebenarnya kenangan mau dibilang pahit juga Pahit. bagus, kenangan manis juga bagus karena Kenapa? selalu saya ambil itu pelajaran Hikmahnya. learning by doing, Woi. belajar dari apa yang pernah kulakukan. Iya. Jadi sekarang kan saya penatar dan saya harus tanamkan bahwa kekerasan violent prevention di sepak bola itu tidak bagus. Kekerasan dalam sepak bola itu ada, kita pelajari. Betul. Itulah yang kita dapatkan kemarin di International Expert Training Violent Prevention. Nah, saya belajar di situ. Mengata-ngatain orang aja itu tidak bagus. Itu tersakiti, bahaya banyak orang. Betul. Kita pun bicara saat ini kalau dari nonton mudah-mudahan tidak tersakiti. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan tidak ada. Kenapa? Karena kalau kita bicara kekerasan itu banyak hal. Bukan hanya kita menendang. Bukan hanya berkelahi. Tapi mengata-ngatain itu adalah kekerasan. Kekerasan interpersonal. Ya, setuju. Nah, kekerasan intrapersonalnya itu terjadi misalnya ini kita kata-katain ini, misalnya katakanlah kita kata-katain apa yang kurang bagus kepada pengadil misalnya. Kita tidak tahu dia punya keluarga dan sepupunya. Apa tidak tersakiti ini? Ini yang bahaya. Ini yang terjadi. Nah, saya pernah membuat kekerasan di sana. Pada saat itu kekerasannya gini. Kami turun mau coba lapangan di Minahasa. Satulan Persmin ya, Persmin. Persmin Minahasa. Persipura mau lawan Persmin Minahasa. Lagi mau coba lapangan. Pada saat itu mungkin minta maaf kepada itu orang, tapi saya tidak akan sebut nama. Pada saat itu ada seseorang supporter, ya mungkin karena mungkin pulang pagi, saya tidak tahu. Iya. Dia dalam keadaan bau alkohol, ngata-ngatain pemain Persipura dan ngata-ngatain pelatih kami. Iya. Pelatih kami dikata-katain, ngana begini, bla bla bla. Saya kan orangnya enggak, namanya jiwa korsa kita. Betul. Refleks lah saya turun untuk mukul dia. Pukul akhirnya tuh. Pukul. Bahkan pokoknya ya mukul lah, banyak, tendang lah. Bahkan saya terbang ke sampai sandaran itu di teman saya Jack Kumboy, saya pegang lehernya, saya tendang lagi. Bahkan saya buat kekerasan. Nah, orang itu pulang. Kita lagi mau coba lapangan. Pada saat lagi coba lapangan, ini kan besoknya bertanding nih ceritanya. Datanglah. Suara banyak. Wih, 100 orang lebih. Panggil temannya, ya udah kita berantem di sini. Berantem dengan tim loh.
Sama kita beberapa orang mau berantem. Serius? Cuma Pemainnya dia semua Iya. berantem sama supporter. Iya. Itu sudah 2 kali tuh. Saya pernah juga sekali tuh waktu masih Persikota. Kita ada 8 besar di Senayan. Supporter tadi nggak usah sebut nama. Porter serbu kita lagi pemanasan diserbu ya kita kejar lagi. Naps, hari ini Ya itu tapi itu ada menurut saya itu adalah cywar, tapi cywar yang berlebihan. Nggak boleh seharusnya. yang telah Nah, bermain di waktu banyak itu sekali klub-klub besar, sampai ya memiliki kita ciri khas selalu ceritakan sedikit menghubungkan bahwa lengan yang sampai saya tegak berpakaian berada itu di belakang dalam yang ajak berantem maksudnya atau gimana? serta maaf, etnik di dalam permainan yang sangat sel ciamik. Polres karena Kayak Gattuso pada saat katanya ya. kejadian tersebut Gaya mainnya seperti Gattuso. kita ada keributan, saya pulanglah ke hotel kebetulan di Ciri khas sendiri. Lokon nginapnya, Kalau orang mencurigakan dijemputlah dari Indonesia. para Katanya. apa namanya Gattuso yang nyuruh dia, polisi Bang. lah. Oh, gitu ya? Iya. Bawa ke sana saya bilang tunggu dulu harus ada surat. Iya, Nah, saya datang. Jadi pernah saya berpakaian di dalam. Nggak ada berapa Ya enggak, kan besoknya bertanding. cuma sebentar doang. Nah malamnya saya masuk bertanding. Pak jam 2 siang diantar baju pakaian di situ ikut bertanding. Setelah bertanding BAP lagi. Klub besar gitu loh bang. Setelah bertanding BAP lagi besoknya mau pulang. Nah datanglah ini orang yang maaf saya ada keributan pada saat Aku itu. merinding ya disebut namanya. Sudah dibalut dia waktu. seperti mumi. Takut aku gue. Jadi adalah win-win solution pada saat itu. Apakah dia bonyok banget bang? Saya kurang tahu karena dia bilang pisum, tapi ternyata kan ya kita pada saat itu juga kebetulan kami menang. Dan disitulah kami dilempari apa semua. Tapi itu Duduknya masih oke apa daripada lu bang. ya kita anggap biasalah karena tidak terjadi apa-apa semuanya. Takut dijitak. Salut sama dia. Marwal, gimana Marwal? Tapi Bang Marwal saat ini memperkuat Persebaya ya, waktu dulu memperkuat Persebaya. Bang Marwal ini kan pemain Persebaya yang sangat dekat dengan bonek. Seberapa dekat sih Bang sama bonek dan ada kisah apa aja yang nggak bisa dilupain bersama bonek? Karena kan ya maksudnya di balik dari Bang Marwal pernah berantem sama supporter. Sebetulnya Bang Marwal ini cinta sama supporter. Kayak tadi kan ditemenin ya. Jadi pernah naik kereta ditemenin, pernah naik ngambil. Ayo dikit saja naik pesawat. Ya. Dia naik kereta bela-belain Makanya seperti itu dihadirkan lah sebenarnya kayak ya kan. karena terkadang juga supporter juga teriakin supaya dapat attention sih. Bisa jadi. Kalau Kayak woi woi woi. ngawang-ngawang. Kita nengok Astagfirullahaladzim. Jadi Ini memang generasi rusak Ceritanya gimana dari dia berkaitan bang dengan bonek gitu. ya gini, Tapi ngomongin waktu saya kontrak di Persebaya, Nyambungnya ke situ. nyambung ini. Kenapa Abang pada dikasih saat jersey itu bagus-bagus kontrak, suruh main? saya selalu Kalau ketika main harus digulung-gulung, berpikiran saking ketika baju saya apa, bermain Bang? di satu daerah itu atau klub itu, saya harus memberikan apa yang Keren ya, bisa baju udah diingat rapi oleh begitu ya? Iya. ke fans atau klub tersebut. Iya. Sehingga nantinya ketika saya mungkin pensiun seperti saat ini, mereka masih mengingat saya. Dan saya tidak pernah melupakan mereka semua. Mereka adalah bahagian saya karena mereka yang berteriak di lapangan, mereka yang mensupport saya sehingga saya menjadi melebihi daripada kekuatan yang saya miliki. Nah, itu salah satu. Nah, pada saat saya di Persebaya ketika kontrak itu saya dirikanlah Green Shop merchandise bonek. Itu pertama kalinya ada di Surabaya. Itu di Tambasari, GS Green Shop itu. Saya rangkullah beberapa teman-teman dari bonek untuk mendirikan itu. Dan paling berkesan satu ketika saya di Surabaya bermain, pernah saya memulangkan beberapa bonek itu ketika bermain di Yogyakarta. Jadi mereka ada liar. Sebenarnya ya liar itu ada sekitar 100 lebih orang. Dan saya mengembalikan dia dengan naikkan di kereta. Itu karena bonek tidak membawa apa-apa. Saya mintalah sama teman-teman pemain. Ada Haji Bojo urunan, karena kita menang pada saat itu urunan, selebihnya saya ini. Jadi ketika pada saat itu di Malioboro, ya, itu kan ada takutnya ada keributan, saya berbicara lah, datanglah negosiasi dengan pihak PJKA, bagaimana caranya ini saudara-saudara saya bonek yang datang tanpa membawa sesuatu hal, bagaimana caranya pulang ke Surabaya. Saya dekati dia bilang, waduh susah Pak, harus bayar 150.000 satu orang. Saya bilang ini 100 orang, gimana caranya nih? Nah, kita carilah negosiasi, saya bilang silakan aja. Kalau kamu tidak kembali daripada rusak lagi semua, karena ini tidak ada yang mau tanggung jawab. Nah alhamdulillah saya nego bisa lah dengan beberapa penegak hukum yang ada di sana, termasuk kepala PJKA. Saya tidak tahu ini teman-teman sudah jalan pulang. Itu jam 12 malam. Balik jam 11 saya balik ke hotel, udah pulang semua teman-teman. Saya balik, ternyata
sampai sekarang juga masih. Satu kereta lagi sama dia. Tapi saya ngomong begini di orang PJK bahwa kasih masuk satu gerbong, Beda dong, bukan tutup dia di depan dan tutup di belakang supaya dia tidak kemana-mana. Ini ada hampir 100 lebih lah dinaikkan situ. Setelah saya jalan itu berteriak, pos Marwal, gendong anak juga gitu ya. Yopo, ngombe pos. Udah kasih aku lagi. Oh dia ya kan? Jadi itulah kedekatan saya. Nah setelah sampai di stasiun Gubeng di Surabaya, aku lagi tiba-tiba begini, nggak tahu. Lagi jadi Saya lihat artis, kerjaan rumah jangan dibahas. turunlah saya juga dengan bawa tas, tak. Dilihat satu orang, wih, itu loh bos Marwal itu. Digendong lah, saya tidak boleh injak tanah. Iya, Bang. Siapa sih, Bang? Itulah kedekatan saya dengan kecintaan mereka. Itulah saya. Tahu gue Bos Marwal Punya pelaku pakemnya gitu. sendiri gitu. Ya, melaku. Jadi itulah saya. Nah, Bangga deh Kak Jis. Boleh dong, kan Harus ada di banyak dalam juga nggak apa-apa. Karena Justru hanya kita di enak dalam kalau nanya podcast dikit, aku yang bisa jawabnya duduk banyak. sebelah dengan legend. asik. Isi. Dapat deh. Dapat. Gila sih. Alhamdulillah. terlambat lahir. Dapat lahir. Ajus lain lagi ngomongnya kalau bilang terlambat lahir. Karena seorang Bang Marwal itu dekat dengan supporter, menggoreskan cerita-cerita yang intimate dengan para supporter di setiap klub-klub besar yang pernah Bang Marwal mainin. Dan aku bisa duduk di sebelah abang itu kehormatan tersendiri Bang. Tapi hanya di podcast. Podcast saja. Iya, jangan lupa nonton. Iya. Masuk ya. Ya. Tapi memang banyak pelajaran ini ya ketika bintang tamu seorang legend, kecil ya. Banyak banget ya pelajaran yang dikasih tadi. Ini belum selesai loh. Tapi udah banyak banget pelajaran-pelajaran yang sebenarnya harus dicatat juga tadi tuh. Dan, Poinnya. iya, dan ini yang sangat disayangkan karena sebenarnya Bang Marwal tuh kalau mau dieksploitasi banyak banget. Banyak banget. Cuman apa ya, menurut aku satu episode tuh nggak Gak cukup. cukup ya, harus lebih. Tapi ngomongnya nih Bang, di Ya. Persija, supporter Persija juga nih. Dulu itu Bang Marwal pernah juga nih di Scores yang tadi akhirnya jadi dirjen, tapi ini Ya. Scores kami bareng Ismet juga deh waktu itu. Ya. Setahun. Itu kenapa Bang sistemnya lupa? Ini Sama Ismet kan Masya Allah. Iya. Waktu mainan Persitara kalau nggak salah tuh gitu. Ya jadi Oh gini. asik. Gini, ingatannya Ajis tuh aduh, luar biasa ini pertanyaannya ini. Padahal ini jebakan Batman bagi saya ini. Tapi nggak apa-apa. Ini harus diungkapkan. Kenapa saya diskorsing dulu di Persija. Banyak yang bertanya-tanya. Banyak bertanya kenapa diskorsing. Bang Ismet itu 7 pertandingan. Ya betul itu pertanyaan. Karena Bang Ismet pada saat kita lawan Semen Padang, ini masih mudah-mudahan ya diberi lancar ini ingatan saya. Ada satu pemain ketika dia sudah lewat, Bang Ismet injak. Iya. Nah, setelah itu baru ada keluar sanksi 7 kali pertandingan. Saya pada saat itu bermain bukan di lawan Persitara, tapi mungkin itu bermainnya di Cilegon kalau nggak salah. Saya main di Cilegon di lapangan PSKS. Wasit ini ada wasit namanya Pak Sitiono. Dia memberikan kartu kuning bahkan hampir merah kepada pemain yang maaf dalam ini harusnya kan Ebanda, Ya, Ebanda Herman. Yang berbuat itu Yoni Sirnei. Oh beda. Nah, jadi hampir ini dia kasih. Saya datanglah dengan tangan saya di belakang. Saya samperin lah wasit itu. Tapi saya kan orangnya sopan, tunduk. Tunduk, tangan saya di belakang. Karena saya diajarkan beberapa pelatih-pelatih kalau berhadapan sama orang itu tunduk aja. Nah, ketika saya tunduk gini, saya begini. Ini wasit mundur disangkanya seakan-akan ini menanduk. Itu ceritanya. Nah, timbullah Iya sih. skorsing tanpa Ceritanya loh. Dari saya dipanggil, tanpa diberitahu, kan rata-rata ini tanpa disidang, itu kan menurut saya nggak benar itu ya. Menjatuhkan hukuman atau vonis kepada seseorang tanpa diberitahu. aku nonton film mau nangis. Itu waktu itu. Enggak, Ujuk-ujuk saya datang generasi aku nih Bang, teman-teman. lebih banyak Lu diskorsing setahun. membanggakan hal yang Apa salah saya ini? Kami itu penderitaan perlu dibanggakan. Muncullah semua aku di broken beberapa. home, apalah segala Tapi macam. itulah sepak Tapi bola. kalau Kita generasi abang, taunya mungkin ya kakak kita juga ya, rada beda profesional sama ya. Kau generasi kasih aku. skorsing, ya Kayak skorsing. yang Nah, jelas saya kan minta ada lah cerita remisi inspiratif, itu kepada ketua banding. Dari Nah, Jeremy tadi, itu Balik Bung lagi. Peri pun ada cerita yang masuk nanti di buku itu. Di buku biografi saya ada akan terbit nanti. Lagi buat buku. Itu
akan terbit. Di pada saat itu ada penulis saya namanya Muhammad Yakub, M Yakub itu menulis diwawancara lah. Ini true story, bukan cerita saya, tapi cerita beberapa orang yang seluruh supporter yang ada di Indonesia itu bercerita di situ bahwa ketika saya kena skorsing. Itu ada beberapa teman-teman kita diajak datang untuk menyarankan kenapa bisa begini karena ini nih. Nah, itu yang terjadi. Nggak ada ya. Jadi meminta remisi sama muncullah koran-koran Marwal Iskandar meminta remisi sama orang terpidana. Pada saat itu Pak Ketua Umum ada di sana. Itu kapan, Bang? 2006. Buku saya. Iya, bukunya kapan keluar? Saya rencana di hari santri nanti ini akan terbit kebetulan 22 Oktober adalah hari santri dan izin ya, saya adalah ketua IKA Pesantren Modern Datuk Sulaiman Polopo. Bukan hanya aktivis sepak bola tapi juga menjadi aktivis di pesantren loh. Saya ketua IKA, Ikatan Alumni Pesantren Modern Datuk Sulaiman Seharusnya Polopo. menjadi ikon Liga Santri Indonesia Bang Marwal nih harusnya nih. Harusnya. Harusnya kan? Paket lengkap. Karena nggak ada yang tahu loh. Iya. Itu sayangnya. Hanya di podcast. Iya kan. Lensa olahraga yang bisa membuka. Memang pelopor satu-satunya hanya di sini, Bang. Luar biasa. Jadi saya ketua Asosiasi Pelatih Sepak Bola di Sulawesi Selatan. Iya. Saya juga ketua IKA Pesantren Modern Datuk Sulaiman. Ini saya komunikasi dengan teman-teman semua. Ini akan ada pertandingan sedikit ya. Di sana itu ada mudah-mudahan nanti ada santri adik-adikku di subscribe dan nonton ya. Amin. Lensor. Semua di Podcast. pesantren-pesantren harus nonton nih. Ya. Ini perlu. Kenapa akan lahir juga pemain-pemain di situ? Kenapa ini ya? Kalau kita tanamkan di pondok pesantren, ini maaf ini kita cerita sedikit. Ya, nggak apa-apa, Bang. Dia di dalam situ memang belajar edukasi. Saya lahir di situ kok. Betul. Saya lahirnya main bola di pondok pesantren Datuk Sulaiman. Kita jam sekian main bola, dia kan teratur. Betul, disiplin. Olahraganya teratur. Betul. Kita atur itu. Makannya pun teratur. Kenapa tidak lahir dari situ pemain-pemain? Disiplinnya sudah diatur kok. Iya. Saya sendiri rasakan. Nah, ada lagi satu. Karakternya udah kebentuk. Ada satu pesantren nih. Boleh nanti dibuka di Facebooknya itu pesantren Al Hasanain di Kota Mobagu. Itu saya salut. Saya akan belajar di situ. Kenapa? Nah, ini pesantren ini namanya Islamic Soccer School. Ya. Itu saya akan adopsi. Islamic Soccer School ini bukan hanya menerima orang Muslim. Oke. Jadi ketika saya melatih dia di sana itu orang Muslimnya masuk pesantren Iya. di dalam pondok. Di hari-hari lain agama apapun bisa ikut di SSB-nya itu. Oke. Nah saya edukasinya gini, adik-adik yang tinggal di pondok pesantren, saya latih kalau harus target 2 bulan 1 juz. Wow, luar biasa. Saya edukasi mereka, saya tidak latih kamu. Nah adik-adik yang non Muslim yang ikut latihannya itu setiap datang harus tahu, dikasih edukasi bagaimana tentang kitab kamu, bagaimana? Karena sepak bola ini universal. Iya, setuju. Tidak boleh dipisah-pisahkan. Iya. Betul. Itu yang saya bilang tadi. Ini universal, kita harus edukasi dari kecil. Nah, disitulah ada namanya Al Hasanain. Pondok Islamic Soccer School Al Hasanain. Ustadznya adalah kawan baik saya. Beliau Maulana Ibrahim. Iya, luar biasa ya. Itu salah satu. Bang Marwal ini apa ya, religius banget ya. Nah ini sebenarnya apa emang didikan dari orang tua dulu tuh menjadi religius gitu dari didikan orang tua juga dulu? Alhamdulillah orang tua yang mendidik dari kecil. Mereka membesarkan, ibu bapak itu yang membesarkan. Dan yang saya bilang tadi itu pertama ketika saya terjun di profesional bola, orang tua saya nanti di 2006 itu Persija baru dia datang nonton. Almarhum sekarang. Nggak dukung kan? Akhirnya nggak mendukung kan? Nggak mendukung, Kak. Enggak, awalnya dulu enggak mendukung sama sekali. Jangan pernah. Saya pernah waktu kita cerita lagi, orang tua saya itu sepatu bola saya dibakar. Oh, dibakar? Bakar. Karena? Karena dia bilang gini, ketika kau bermain bola nak, kamu tidak sholat. Oke, dia bilang. Karena alasannya gini, kamu main bola Pukul 3. jam 4 4. atau jam 3, kapan kau sholat? Sampai maghrib. Sampai maghrib. Main maghrib lagi, kamu main jam 7, kapan kau berangkatnya lagi? Jam berapa? Tapi saya memberi pemahaman. Dan satu, saya berikan dia prestasi. Sehingga dia datang, dilihat, oh ya nak, baik-baik kamu.
Itulah pesan orang tua saya. Makanya saya bilang, di sepak bola itu adalah iptek, tapi jangan lupa imtaknya harus bagus. Waduh. Keren. Sebelum ini ini nih pelajaran penting ya. Iya. Itu dulu orang tua tidak mendukung dari tahun berapa sampai tahun berapa akhirnya mendukung? Om? Dari 80, 82, 83 saya sudah masuk 91, 94. 93 itu enggak boleh. 93 nggak boleh. Nggak boleh. Sampai sepatu sempat dibakar. Ya. Karena saya dulu tenis meja. Tenis meja lagi dipatah. Dipatahin. Patahin, ngapain? Ini kerjanya karena saya dulu waktu masih kecil saya tidak akan pulang itu kalau di bawah maghrib tidak pulang. Setelah maghrib baru pulang. Oke. Karena saya suka main bola, pokoknya luncur-luncuran, apalagi kalau hujan-hujan becek-becek. Seru ya? Dah. Dipukul lah dengan kayu. Hah? Kayu bakar. Dengan kayu? Kayu bakar. Bahkan dulu sekolah kita ini kita cerita lagi. Coba. Dulu kita sekolah itu tidak pernah masuk, ada TK namanya. Zaman saya ini. Oke. Ya, Zaman udah tua nih, 50 lah. Iya. Tidak ada TK. Mungkin rekan-rekan semua tidak ada TK, tidak ada playgroup. Belum ada. Ketika mau masuk sekolah SD, hanya berdasarkan sampai kuping, masuk SD. Coba tanya, Le. Dah. Tanya aja. Ya, zaman dulu. Ya, zaman dulu, kuping. Sampai ada iklan kan? Ya. Ya, itu kuping. Nah, di orang tua mendidik kita, biarkanlah menemukan karakternya sendiri. Kalau orang tua, bayangkan disuruh jadi ustadz loh. Melawan, tapi kita menyenangkan orang tua, kita ikut aja, tapi tetap kita, karena kita punya kelebihan sendiri masing-masing. Iya. Dulu kan pada zamannya Abang Marwal kan bisa dibilang bola tuh lagi bukan susah ya, maksudnya lumayan cukup sulit dan Iya, beda lah dengan sekarang ya. beda lah sama sekarang. udah modern. Pandangan Abang untuk para junior nih yang sekarang lebih menggampangkan atau dapat jalan pintas serta perubahan-perubahan yang menurut Abang sekiranya nggak masuk akal itu apa aja ya Bang? Dari pandangan seorang mata Abang. Saya Gini. penasaran aja. Zaman perserikatan, zaman Galatama, zaman perserikatan dulu itu memang tidak ada uang, Oke. tapi kecintaan dan hobi. Bedanya gitu ya. Karena orang dulu itu main bola, contoh lah saya, contoh beberapa, mungkin rata-rata teman-teman itu jarang orang dari yang punya Orang punya ya? orang punya ya. Iya. Ya. Makanya sepak bola itu tidak membedakan status sosial. Iya. Yang justru banyak berhasil adalah orang yang dibawa Dari karena susah ya? Dari orang susah, susah ya? karena prihatin melalui proses. Kalau sekarang ini Anda tadi bilang gampang, ya benar. Makanya yang gampang itu cepat hilang dan yang natural itu yang apa sih dibilang ini kita main bola ini proses itu lama. Proses lama. Lama. Itulah membedakan. Nah, sekarang kalau kita mau masih beri saran sebagai pelatih ataukah sebagai instruktur kah, bagaimana sebenarnya karakter kita ini diturunkan kepada anak muda. Tapi kan apakah sekarang dengan era kita dulu era mesin ketik, sekarang eranya 5.0, Ya, ya. apa yang harus berubah? Zaman tidak berubah, yang berubah manusianya. Iya. Nah, disitulah manusianya kita edukasi. Harusnya. Betul. Maka tadi saya bilang, kalau tidak bisa menjadi pemain top profesional, minimal dia menjadi manusia yang sesungguhnya. Didik dia. Ini Ya, perlu berat. ditulis-tulis, nanti dimunculin tuh kata-katanya semuanya tuh. Merinding Marwal Iskandar, aku. iya, betul. Cakep banget ini kata-katanya. Ini the real bintang Iya, legend bener. legend Banyak yang pesan ya. harus diikuti Ini sih jejaknya. kalau gue sih menangkapnya seorang Marwal Iskandar adalah ketika seorang atlet dia fokus, nggak hanya fokus terhadap kualitasnya di misalkan di sepak Iya, bola ya, iya. tapi dia juga mementingkan pendidikannya juga. Iya. Ya kan seperti ini jadinya. Dan agamanya juga sudah dipupuk Nah udah dari gitu kecil. sama iya akhlaknya juga dipupuk. Udah kelar begini jadinya. Stop udah nih. Seharusnya nih pemain-pemain muda sebelum bertanding, Bang Marwal harus di depan ngomong dulu. Iya. Untuk membentuk karakter dia, motivasi segala macam ini perlu seharusnya kayak Betul gini. itu. Pembentukan karakter. Itu yang perlu. Aku setuju. Perlu ya Bang ya? Kalau dibilang orang sedang karakternya anak Indonesia hilang. Jadi begini, di semua pelatih, di setiap negara harus mempunyai filosofi. Setiap negara nih harus punya filosofi. Dan setiap pelatih mempunyai filosofi. Ajis nih misalnya, ada filosofinya juga kerja. Iya.
Bagaimana kita buat filosofi itu? Kita melihat dari karakter orang tersebut. Jadi ini filosofi. Sama Indonesia ini banyak karakter yang harus dipadukan. Ya. Nah, karakternya Medan, karakternya Makassar, karakternya ini. Inilah salah satu contoh kalau kita membuat filosofi, kita lihat kultur dan karakter kita. Apa punya kelebihannya, apa kekurangannya. Sama. Kalau dulu kita hanya diajarkan zaman Ajis main bola, zaman Mas Bimbin main bola sampai sekarang kan mungkin hanya 2W 1H. Iya, iya. When, where, and how. Tapi sekarang 5W 1H. 5W 1H. Kayak jurnalis juga ya, wartawan Oh ya. iya, 5W1H itu dipelajari. Betul. 5W 1H. Jadi kalau mau dibawa jadi kepemimpinan itu cocok. Oke. Ini harus dari pelan-pelan kita. Oke. Saya ambil kursus itu, Mas. Saya masih aktif main bola. Dulu ya. Makanya saya bilang tadi saya sudah persiapkan. Di future-nya saya harus persiapkan. Dari saya masih main bola di Persebaya Surabaya 2007. Udah berpikir itu ya. Saya sudah mengambil lisensi. Sampai saya bermain lagi, saya sudah punya lisensi A. Jadi saya harus anticipate. The last football you must appreciate. Football today you must learning. Untuk apa ini you must learning? You must study. Untuk the future football you must anticipate. Wah. Aduh banyak banget ini gila. Tapi Bang Arwal nih ini bicara tadi ya pemain muda, pembentukan karakter segala macam. Ini memang harus diterapkan apalagi ya pelatih seperti Bang Marwal ini yang harusnya ada nih di usia muda juga seharusnya membenahi segala macam. Ataupun memang sekarang walaupun fokus di kepelatihan, berarti Bang Marwal mengajarkan pelatih-pelatih untuk bisa mengajarkan ke pemain-pemainnya. Masalahnya kemarin ini lagi rame nih Bang. U17 kalah Bang. Padahal mainnya bagus itu di akhir melawan Malaysia, kenapa harus bisa kalah banyak? Jadi Abang, kalau pandangan Abang sebagai ya seorang profesor nih, kalau bisa gue bilang profesor. Enggak juga. Gimana nih Bang melihat itu? Jadi Bang? gini. Apa yang salah sih sebenarnya? Pada saat banyak nih saya baca-baca di netizen begini itu pandangannya mereka, silakan. Betul. Jadi kalau kita belajar ada kacamata penonton, ada kacamata penikmat sepak bola, ada kacamata pelatih, dan ada kacamata instruktur. Ya. Bagaimana cara pandangnya? Berbeda pastinya. Pasti. Pastinya ya. Ya. Nah, kalau menurut saya pada saat itu Indonesia 2 kali pertandingan bagus ya, lawan Arab bagus ya. Terus lawan Guam. Guam 14-0. Ya, banyak banget itu. Mungkin ini salah satu nih. Ketika kita di atas puncak pada saat pitch-nya dia, mungkin lawan Guam. Kan itu ada pitch performanya tuh. Iya, betul. Dia startnya begini, pitch-nya di sini, pada saat lawan Malaysia down, turun pitch-nya. Ini saya tidak bisa koreksi sebagai pelatih, tapi itu kacamata saya. Yang kedua, satu dari segi psikologi. Psikologinya, kita melihat pemain-pemain ini, psikologinya mungkin, ya bagaimana di dalam situ. Tapi itu kan saudara saya juga kawan baik saya, Bima Sakti. Saya rasa cukup bagus lah sebenarnya. Hanya memang ada beberapa kesalahan termasuk defendingnya. Iya. Itu kan rata-rata saya lihat juga defendingnya kok bisa kebobolan begini, apanya yang salah. Tapi itu tidak salah. Di usia ini memang masanya dia, kita tahan lagi jangan dibubarkan. Karena di masanya ini adalah masa dia 17 tahun ya. Iya, 17 tahun. Ya. 17. Kalau dilihat di situ di fasenya 17 tahun adalah dia harus mengenal dulu bagaimana bermain 11 lawan 11 dengan IGT-nya ini individual, grup dan tim. Tapi kalau nanti ke depannya ini baru kita tuntut dia. Dari sini adalah belajar. Makanya saya bilang tadi pernah saya ngobrol sama salah seorang, pernah nggak lihat itu Jerman itu juara di usia 17 dan 21. Iya, memang di junior jarang. Ya? Enggak. Inilah rata-rata di luar. Di usia 17 ini adalah baru menemukan karakter bermain. Ya. Memenang boleh. Bukan prestasi ya. Ya, fasenya di situ ya. Ya. Nah, karena kita kenal fase. Fokusnya kita menanamkan dulu karakter. Baru 18 plus itu adalah ini. Tapi itu by proses. Iya, betul. By proses. Apakah kita teman-teman semua mau menerima? Itu kan saya bilang tadi, maaf dengan catatan maaf sama sekali. Para pemirsa penonton, ini hanya berbeda pandangan. Iya. Pandangan Anda itu, kalau pandangan sebagai kita ini,
adalah ini loh. Tapi benar nggak sih Bang kalau bedanya ya sepak bola yang di zaman Abang sama sekarang? Saya pernah memperhatikan beberapa pelatih dari luar negeri yang didatangkan untuk Indonesia timnas. Rata-rata pelatih akan mengeluhkan passing pemain Indonesia tuh payah gitu dulu. Maksudnya ya akhirnya mengulang lagi dia ngelatih dasar dulu gimana cara passing. Nah itu maksudnya. Nah, gini. Menitnya gimana? Ya, pertama waktu saya dari Jerman ditanya ketika kau selesai sekolah apa yang perlu kau tanamkan dulu kalau pulang ke Indonesia. Salah satu pertama adalah coaching education. Berarti harus kualitas pelatih dulu ya. Yeah. Baru youth development. Baru youth kompetisi. Yeah. Jadi bagaimana kita menghasilkan pemain bagus ya kalau tidak punya SDM yang pelatihnya bagus. Makanya quality players from quality coaches. Nah kita jutaan ini. Betul. Sedangkan kita punya maaf ini kita bahas sedikit. Di Indonesia awalnya dulu 2.000 5.000. Dari tahun 2018 ke atas ini baru 7.000 pelatih. Itu termasuk kurang? Itu kurang. Kurang masih. Kurang sekali. Itu udah digabung lisensi D, C, B, A. Yang saya bilang tadi harus kita perbaiki pondasinya. Iya. Nah, kita bercerita di negara-negara tetangga itu lisensinya rata-rata sudah ini. Approve. Jepang saja 400 lebih pelatih yang mempunyai license pro. Pro ini AAFC. Selebihnya sudah DC, tidak dihitung itu. 400. Kita saja pro license baru sekian, C baru sekian, Belum ada 100 ya? belum ada. A saja baru Pro, sekian. AFC belum ada 100. Bagaimana kita menciptakan? Sedangkan kita apa sih namanya ini? Data itu 200 hampir 100.000 lebih. SSB yang ada di seluruh Indonesia. Setiap daerah itu. Contoh di Sulawesi Selatan saja berapa SSB? Nah, ini akademi-akademi ini. Berapa pelatihnya? Malah pertanyaan saya, terkadang ada yang jadi pelatih di SSB belum punya license. Bagaimana kita membenarkan tentang passing? Nah, contoh saja, ketika saya menatar kemarin, beberapa sudah jadi pelatih. Beberapa tempat ya, saya latih, saya tatar. Tidak mengetahui tentang, kalau passing pakai apa sih? Iya. Itu dulu coaching point. Pertama ya. Pertama. Itu banyak yang salah tuh. Banyak. Sekarang ini, Bang Ajis passing. Ada yang passing pakai ujung kaki. Iya. Padahal itu passing itu, kalau passing ya, pakai kaki bagian dalam. Sini Om. Coaching point ya. Ankle dikunci. Nah ini nggak ada. Nggak dikasih tahu gimana mau bener. Oke. Apaan tuh saya nggak kena-kena bang? Hah? Bolanya nggak ada. Ya kan? Contoh lah ini ya. Nah, contoh ini. Jadi Iya. pengenaannya itu di kakinya Ratu pakai ini dalam sehingga dia lurus. Pas ini. Kuncinya dikunci. Ini ankle-nya dikunci. Sehingga dia. Nah ini yang harus diajarkan di usia-usia muda. Di sini berarti. Iya, ini dalam ini. Ini penikmat bola baru tahu sekarang. Iya sih gue. Ah itu yang saya bilang. Ini yang saya maksud tadi kan Anda tadi bicara tentang passing, ya wajar. Saya tatar saja passingnya pakai ini. Kenapa pakai ini? Padahal itu supaya akurasi passingnya ini supaya dia keras. Iya. Beda kan long passing. Diajarin loh, di sini nggak diajarin loh. Beda long passing. Nggak diajarin passing yang bener tuh yang mana lagi. Passing Barat aja ke sini. Iya. Jadi beda long passing lagi lain lagi. Nah inilah harus diedukasi. Betul. Ya itulah ya bang ya, mungkin memang harus awareness tentang coach ya, yang dipilih juga memang harus sangat-sangat teliti dan kita juga harus maklumat juga sih sama kondisinya. Betul. Karena nggak semuanya bisa terrealisasi seperti yang kita mau juga ya bang ya. Ya, Mesti ada dorongan. ada Mungkin dorongan. dobrakannya dari Bang Marwal sendiri kali ini. Mudah-mudahan. Itu yang tadi kan dia bilang passingnya. Bukan passingnya aja saja, ada beberapa. Banyak juga berarti. Waktu saya jadi penatar sama di Palembang, Coach Bambang Nurdiansa bareng sama saya, yang kami tatar adalah Yo Jae-hoon. Yo ya. Yo Jae-hoon ya, Kiper. kiper ya. Iya. Nah, sekarang kan di timnas tuh. Ah. Ya kan, dia bercerita, diajar kamu gini, saya bilang. Jadi itu yang tadi. Iya. Oke. Nah, makanya Tapi Om, kenapa Om sekarang lebih milih menjadi instruktur daripada terjun ke pelatih liga tidak. gitu? Ini main aman apa gimana nih Om? masa lah main aman katanya dia. Safety ya. Seorang tukang jagal dan bengal masa main aman? Nggak Yes, mungkin itu setuju ya, lah. masa. Aduh. Enggak salah gitu. Ah, Gini. iya. Kalau jadi Masa pelatih mau di klub, safety? itu gampang dipecat. Ya. Liga tuh.
3 kali gagal bawa kemenangan, pecat. Oh gitu ya? Nganggur. Mau taruhan nggak? Pasti filosofi dan plannya dia lebih bagus Beda daripada tanggapan Anda, Pak. Ya ini kan gue sebagai netizen aja ceritanya gitu. Pandangan netizen, bener nggak? Kenapa Begini main aman ya. atau gimana nih, Om? Tidak, tidak Bang. Bang, Bang Aziz sama kasih Barat paham, tuh. Bang. Kasih paham dulu, Iya, Bang. ntar aku kasih paham. Begini, Gimana? waktu saya di Jerman di International Expert Training, pertama itu yang mau saya perbaiki adalah kualitas pelatih, coaching education. Itu saya sudah dijanji di DFB itu. Oke. Bukan saya tidak mau jadi pelatih. Bukan saya tidak mau, kemarin ada beberapa tawaran. Bukan tidak mau. Jadi yang tadi tertantangnya saya, 200 lebih SSB yang ada di Indonesia. Kita punya pelatih baru 7.000 sudah termasuk pro license itu. Berarti kalau kita bagi berapa? Ini lebih mulia Iya. daripada mempertahankan jabatan demi Ya kan? kasih paham, Bang. Jadi, Udah menit, Bang. nah, yang kedua, Ayo, Bang. Bang, kenapa saya tidak jadi pelatih? Hah? Kemarin ada beberapa tawaran, ada juga tawaran di akademi. Hah? Saya kalau mengajar di situ stagnan 50 sampai 60 orang saya ajar selama 2 tahun, berarti ilmu saya tidak berkembang. Kalau saya pergi menatar lisensi D misalkan 30, 1 bulan bisa 2, berarti 60 dong. C, 24 orang minimal. Kalau 2 kali C sudah berapa? Ini harus diembryokan. Karena apalagi kita sekarang ini baru dari tahun 2017 baru diajarkan harus sosialisasikan tentang filosofi kita. Iya. Filosofi sepak bola Indonesia atau Indonesia. Indonesia. Ya. Kalau dulu kan kita pakai kurikulum orang. Nah, Iya. dari filosofi itu tuh kita combine apa yang ada. Betul. Sepak bola sekarang harus up to date. Iya. Kalau kita yang tadi itu the last-nya, the last football, you must appreciate kalau kita bicara zaman dulu. Weh, sudah ketinggalan kita. Betul. Makanya di Indonesia ini kita baru bercerita teknik, orang luar sudah bercerita taktik dan strategi. Iya, betul. Kita baru bercerita. Apa yang salah di situ? Adalah harus diperbaiki di bawahnya, grassroots-nya dan youth development. Nah, kenapa kita harus yang tadi pertanyaannya kok milih itu sih? Ya saya Tergerak tergerak hati saya bagaimana harus memperbaiki ini. Kadang-kadang saya pernah menatar jam 1 malam berangkat dari Jakarta naik pesawat Garuda sampai di Ternate, tiba di lokasi jam 1 malam juga besoknya. Naik ferry lah, naik pesawat inilah, karena untuk kecintaan Indonesia ini. Luar biasa. Nah, yang begini harus diapresiasi ya. Ini 2 orang kita temukan nih mencintai Indonesia begitu luar biasa. Iya. Dan nggak diem aja gitu, tapi dia benar-benar melakukan hal yang Melakukan dengan porsinya. Betul. Mencoba mendobrak yang sudah ada garisnya. Iya, luar Keren banget sih. Ini satu saya itu ya. Iya. Saya kecintaan bener. Karena darah saya di situ. Baik. Yang kedua kalau bahasa sekarang orang itu adalah passion saya. Saya passion ya. Bang, Ya. dikarenakan itu passion. Saya motong ya, Bang. Saya tidak apa-apa, lanjut. Dikarenakan itu passion Abang untuk mengajar. Gimana sih Bang pengalaman Bang Marwal saat melatih akademi sepak bola yang ada di Malaysia dan harus ninggalin keluarga yang ada di Indonesia, istri lagi hamil lagi saat itu. Itu gimana tuh Bang? Karena Abang cinta banget ya sama istri katanya. Saya profesional kerja. Saya kerja untuk mereka, saya kerja untuk keluarga. Dan saya tidak pernah macam-macam. Nah, waktunya kerja, walaupun hati saya itu meninggalkan mereka jauh. Ini kemarin baru 5 bulan baru saya pulang ke rumah. Dari bulan puasa. Apa? Jarang pulang tuh. Bang Masuk Toyib. lagi ke situ. Dari bulan puasa habis lebaran tanggal 2 lebaran tanggal 4 saya tinggalkan, saya terima mubas itu baru pulang kemarin. Abang nggak kangen Bang? Aku aja pisah sama dia 2 menit aja udah kangen. Kangen. Aziz gimana kan? Masa sih? Iya kan kita Kangen best, sih. best friend. Kangen juga. sih kangen. Makanya kan gini. Saya tanamkan sama mereka bahwa percaya. Ketika kepercayaan itu ada, kita tidak akan macam-macam. Yang kedua, jalin komunikasi. Itu aja. Percaya, jalin komunikasi. Dan lain sebagainya. Jarang ketemu loh. Jarang. Dia waktu saya di Malaysia itu 6 bulan sekali 6 bulan sekali. pulang. Demi kecintaan Abang, demi concern Abang di dunia persepak bolaan khususnya di
yang abang tekuni sekarang Ya. rela meninggalkan anak, Dan istri, ya. Ya. demi Itu kan- mendobrak ada garis ini. Ada garis, ya contoh lah sekarang. Ada Rahmat Irianto, Iya. ada Reva Aditama, ada dulu Dodi Alfayed, Iya, Dodi Alfayed saya ada banyak beberapa. Jadi kan, termasuk orang-orang Malaysia sendiri kita latih di sana. Ya namanya kecintaan itu ada. Jadi pesannya bagus ini kepada pelatih-pelatih, ya. Jangan pernah berhenti membina pemain usia muda. Jika kamu berhenti membina pemain usia muda, maka kamu gagal untuk mendapatkan pemain masa depan. Gagal untuk mendapatkan pemain masa depan. Kalau kamu tidak, kalau melupakan pemain usia muda itu. Jadi dari situlah cikal bakal. Iya, iya. Bang, tapi Ya. terakhir mungkin Bang ini pesan-pesan boleh Bang kasih apa sih ya? Bang buat Bang Marwal untuk timnas Indonesia saat ini mau Untuk junior, timnas. senior ataupun ya apalagi sekarang U20 yang sedang dipersiapkan ke Piala Dunia nih Bang. Begini ya. Sekarang kan sepak bola itu up to date. Juga pun pelatihnya juga pasti lebih hebat. Ya. Saya hanya tanamkan pesankan kepada pemain-pemain yang ada di timnas bahwa jiwa ini harus ada. Ya. Jiwanya dulu. Nah, jadi yang ya baru kita masuklah ke beberapa tekniknya. Itu kan harus dijiwai semua, teknik main bola, jiwa. Sehingga nanti akan timbul sendiri itu jiwa nasionalis. Kalau sudah bicara jiwa, sudah pasti itu. Itu salah satu. Never give up lah. Never give up ya. Nah, Bang, target selanjutnya yang ingin dicapai dari seorang Marwal Iskandar nih, Bang. Apa sih? Mati dah. Target. Target, Bang. Target saya untuk kedepannya ini, di future-nya. Iya. Saya akan masuk di parlemen. Amin. Parlemen. Ikut politik Bang. Saya coba maju di politik, DPRD. DPR atau provinsi. Provinsi. Diambil dulu raya. Iya. Saya akan rencana coba maju. Untuk apa Bang? Alasannya? Salah satu gini, tidak bisa itu kalau kita tidak pengambil kebijakan. Yang kedua, kita harus membantu mereka. Di sepak bola itu, di daerah-daerah apalagi ya, banyak beberapa. Kasihan kalau mau bikin lisensi itu ambil dari para membayar orang, bayar. Iya, 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 iya. Salah satunya itu saya akan bikin nanti khusus banyak dengan mungkin kita punya dana aspirasi. Yang kedua, pemain-pemain yang potensi, kenapa kita tidak kirim? Contohlah saya beberapa, ada sekitar 13-14 orang yang di daerah saya kirim dengan bekerja sama dengan teman-teman, ada Dokter Syukur, Iya, iya, iya. kita biaya sendiri pergi. Padahal ini pemain potensi karena di daerah itu banyak pemain potensi, hanya tidak dilatih dengan sepak bola yang Iya, up to iya, date. iya. Sehingga itulah saya mau masuk untuk membantu para itu. Berarti mau mengabdikan diri ke kampung halaman nih ceritanya Ya. nih. Balik Ya. lagi kampung. Ya. Setelah lama di kota. Tapi keluarga tinggal di kota atau di kampung, Bang? Di sini di Tangerang. Oh, di sini malah Iya, justru. Iya. Ditinggal lagi dong anak istri ntar. Dia nanti pindah. Oh, pindah. Soalnya udah kebiasaan ditinggal mulu. Nanti Sampai pindah. jarang ketemu sama anak nih. Nanti Iya, pindah kan? karena pernah saya tinggal di Makassar itu dari tahun 2010. Maksudnya? 2010 saya pernah tinggal di Makassar setahun, 2 tahun, baru saya ke Malaysia, istri pindah lagi ke sini. Oh, berarti dia selalu pindah-pindah tuh ya? Iya. Kasihan juga ya jadi anak istrinya. Nggak kesian sih, kan harmonis. Iya kan ditinggal-tinggal, nggak pernah ketemu. Kan ditinggal sekarang. Iya, kasihan juga kan. Ini mau dibalikin ke kampung lagi loh. Udah anak tinggal di kota, belum tentu anak mau ya kan? Biasanya kalau keputusan begitu istrinya udah support, Bang. Oh, udah support ya, iya. Iya. Pasti udah ngerti lah itu. Ya, ya. Lagian Asik. itu urusan dapur orang, kenapa kita ikutan? Enggak, gue kasihan aja gitu loh, kasihan. Oh, Pindah-pindah mulu. Ya itu gitu. saya bilang kemarin 6 bulan. 6 bulan kan? Kemarin dari bulan puasa, ya sebelum puasa itu saya balik, puasa saya sakit sini kebetulan saya habis main, bantu orang. Ada klub saya main, dia buat turnamen, diundanglah saya 30 tahun saya baru hadir di situ. Saya selalu ingat itu apa yang teman-teman, tetap saya jaga selalu relationship. Nah, pulanglah 2 hari sudah lebaran, balik ke Sulawesi. Baru kemarin datang. Berapa bulan tuh? Berarti jarang ya Bang ya ngobrol dekat gitu sama keluarga intens atau jalan-jalan bareng, ngobrol sama anak juga termasuk. Sama anak juga. Jarang. Jarang Banget ketemu. Jarang, hanya saya kontrol karena gini. Via telepon aja. Iya, via telepon. Saya bekerja untuk mereka.
Tapi memang salah saya sebenarnya, saya salah. Salah ya? Salah Kangen itu. nggak Bang sekarang? Kangen nggak? Kangen, dan saya salah karena gini. Salahnya melupakan dia. Tidak melupakan sebenarnya, cuman kan tetap kita ini, saya juga begini. Saya bilang begini, kalau bertentangan nanti kan silakan kau mencari jati diri. Iya, iya. Saya juga dulu begitu mencari jati diri, tapi yang positif. Kau mau begini, yang penting positif. Jangan pernah yang ini. Makanya saya bilang tadi harus imtaknya bagus. Caca, siapa namanya Caca ya Bang ya anaknya? Caca. Yaudah, sekarang kita panggilnya karena dia kangen kan. Ini dia nih Caca nih. Caca. Wah, ini dia. Caca. Ini anak abang kan? Bukan. Aku Bang Caca jangan loh, Pak. saking kelamaan Bang, kan ini dia saking- asal lupa. Iya, kayaknya Caca saking, apa? saking kelamaannya 6 bulan gak ketemu, kayaknya lupa nih. Sampai lupa nih mukanya nih. Loh, Aku Caca loh, Pak. lupa ya? Aku Caca loh. Serius? Kacamata sekarang beda mukanya ya? Kenapa? Wah ini 6 bulan gak ketemu udah bingung kayaknya nih. Mohon maaf Bingung Bang, nih. anak sendiri kok dilihat-lihat gini Bang Iya, ya? ini mah bukan. Wah. Nah, Oh ini. Oh itu. Oh ya ya ya. Aja ini. Kirain lupa gitu kirain. Assalamualaikum, Masya Allah cantik banget ya. Caca. Bener Pak anaknya? Ini bener gak nih? Bener nggak? itu Bener gak? Bener nggak? Bener gak nih? Bener Ya, gak? ini nih. Oritelan dia ya. Oh bener. Kirain tadi, oh ini anak saya gitu loh. Tapi agak ragu-ragu tapi iya sih tadi. Iya, anu. Kenapa tadi? Mungkin kelamaan nggak pulang kali jadi lupa ya. Nah, Mungkin. kayaknya sih itu. Bang, aku mau nanya sedikit. Tadi ketika Abang mengatakan, iya ini sebenarnya salah saya juga. Abang agak ngejatuhin badan ke belakang seperti ini. Itu kan kalau dalam komunikasi, kebetulan saya anak komunikasi Ya, Bang. iya. Ada perasaan seperti bersalah. Bersalah gitu ya. Ya. Dan tapi kepasrah karena tahu itu hal yang benar dilakukan. Jadi lebih kayak ya udah ini takdirnya gitu. Ada nggak terbersit untuk kalau bisa diulang, apakah Bang Marwal akan Memberikan waktu yang menggunakan lebih banyak. waktu sama keluarga atau gimana, tetap Bang? seperti ini? Salah satu ya gini, itu dilema. Ketika saya memilih jadi instruktur, itu kan banyak hal. Kita meninggalkan 2 minggu, pergi lagi. Yang kedua, kalau saya menetap di situ, saya pulang 1 minggu, dan saya gini, saya tidak mau datang itu kalau hanya 2 hari. Membuat penasaran aja, mendingan saya tinggal. Jadi kalau saya tinggal di situ, kasihan dia. Kalau saya datang pun juga hanya 2 hari, 3 hari. Ini sampai pun saya nggak tahu SMA. Cak, papa kamu tuh luar biasa. Iya. banget. Dia mengorbankan banyak hal, bahkan jadi cinta nangis dari anaknya. I'm so proud of you. Oh. Berjuang buat anaknya ya, dan ini apa sih? Dan anaknya juga berjuang demi Betul, betul, goals betul. dan target. Ya gitu, jadi Ada Lucu tisu, mohon aja. maaf. Ya, saking jarangnya ketemu mungkin jarang Caca ketemu. juga Dia maksudnya. ngobrol aja sangat pulang ini. malam. Saya juga nelpon. Makanya saya selalu komunikasinya dengan begitu. Istri, anak saya yang terutama lagi anak 2 perempuan itu kan masih butuh dia perhatian. Betul, Tapi betul. saya terlalu mempercayakan kepada orang tua, ibunya. Tapi alhamdulillah ibunya menerapkan itu, gitu loh. Saya yang tadi Anda hebat, Anda psikolog juga, Anda belajar tentang teori komunikasi. Saya pun juga belajar ketika orang datang duduk bagaimana, saya lempar begini itu ada satu penyesalan. Tapi salah satu kita mencintai sepak bola, mencintai para pelatih, mencintai dan lain sebagainya. Tapi karena satu, keberhasilan ini bukan untuk saya, tapi untuk mereka. Iya. Dan saya juga bisa pastikan sih Bang, tatapan dari anak abang ini adalah tatapan yang bangga. Ya, terhadap orang tuanya. Ya Caca. Bangga banget ya. Mungkin Caca boleh sedikit bercerita bagaimana sih menurut Caca sosok seorang ayah, seorang Marwal ini legend juga buat kita kan, di mata anaknya sendiri gitu. Bagi aku papa tuh kerja keras banget ya orangnya. Penyayang keluarga, hampir di rumah tuh nggak pernah marah sama sekali. Iya, nggak pernah marah. Tapi dia tegas. Tapi minusnya papa agak cuek. Agak cuek. Kalau misalnya kerja, ya udah dia fokus kerja. Iya. Tapi dia keluarga tuh di nomor 2-in kalau kerja. Menurut aku ya. Seproporsional itu ya. Ya, Iya, karena profesional banget itu sih. saya nomor Tapi setelah mendengar cerita tadi, akhirnya mengerti kan apa yang dijalani oleh papa sendiri, kenapa, dasarnya, alasannya. Tadi kan udah tahu jadinya kan ya. Dan itu membuat bangga Caca juga ya. Bangga banget.
Luar biasa. Mungkin Om ada yang ingin disampaikan juga Om buat Caca sendiri Om, mumpung Saya- lagi pas nih momennya ketemu nih. Saya juga banyak salah. Minta maaf sama kamu karena kan jarang saya ada di rumah. Karena saya itu tadi itu yang benar. Ketika saya kerja, saya lupakan itu yang lain. Karena saya fokus. Begitupun bermain bola, ketika saya bermain bola itu tidak pernah membawa mereka istri saya. Boleh tanya, ketika saya main di Persija saja, seminggu sekali saya pulang. Karena saya profesional, mungkin itulah terbawa. Selama saya main bola, main di PSMS semua, dan keluarga saya tidak pernah ikut. Istri saya bilang, kenapa? Karena saya ego. Sepak bola adalah kerjaan laki-laki. Kamu di rumah adalah ini. Tapi saya jujur apa yang semua saya berikan. Kamu yang bisa atur. Nah ini yang penyesalan saya, adik-adiknya Caca, terutama Caca waktu saya masih, bayangkan saya di Persipura tidak pernah ikut. Jadi terkadang saya bisa paham bahwa dia butuh perhatian dari ayahnya. Tapi inilah saya profesional. Saya dibayar kenapa? Oleh uang rakyat. Iya. Yang membayar saya ketika saya bermain uang rakyat. Saya tidak mau sia-siakan yang membayar saya. Itu saya. Ketika saya masih bermain bola, uang rakyat yang dipakai PBD untuk bayar kita, kenapa kita mesti asal-asal saja? Tidak. Kita tanggung jawab di situ. Rakyat yang bayar kita uangnya. Itulah saya, sehingga saya mengorbankan keluarga saya untuk demi itu. Luar biasa. Sampai sekarang saya bekerja sebagai instruktur. Ini baru seminggu yang lalu baru saya datang lagi. Baru kemarin datang. Ini akan terbang lagi untuk pergi. Bagaimana? Tapi itulah pengorbanan. Mudah-mudahan nanti anak-anak saya di belakang belajar dari apa yang dia lihat. Amin. Amin, amin. Pengorbanan yang sangat mulia tentunya ya Kak. Luar biasa sekali. Saya juga sama istri, saya minta maaf kepada mereka, kepada istri saya terutama. Mungkin dalam hal ini terkadang dia butuh perhatian juga. Saya orangnya cuek, benar. Betul. Saya paling cuek. Tapi itu dibalik kecuekan itu ada saya paling sayang sama dia. Mungkin Caca mau peluk ayahnya kali. Ya, mungkin dulu. Silakan. Oh. Ya, luar biasa ya. Ya. Cerita perjuangannya sangat luar biasa banget ya, dan ini ya buat mengharumkan nama Indonesia juga, kecintaan profesional, ini banyak pelajaran yang saya dapat dari sini. Itulah dari Bang Marwal kita belajar bahwa dari suatu ketidaksengajaan, takdir Tuhan, serta profesionalisme, serta mengabdikan demi menerobos sesuatu yang belum ada nih. Iya, yang belum betul ya. Yang belum betul, dia rela ngorbanin apa yang penting. Iya. Tapi didukung juga oleh keluarganya. Jadi memang sudah mungkin garis atau skema skenario hidupnya dari Allah atau Tuhan seperti ini, Bang. Betul sekali. Itu Oke, keren mungkin banget Caca sih. boleh apa ya ingin disampaikan untuk tadi kan Bang Marwal menyampaikan, Caca mau menyampaikan apa untuk Papa mungkin. Dan kira-kira abis ini mau diajak kemana nih jalan-jalan nih nanti nih. Mumpung belum terbang lagi. Ya. Boleh disampaikan? Ya boleh, lihat ke kamera atau ngobrol. Apa aja? Ya boleh. Ya, buat Papa, makasih banyak selama ini udah jadi tulang punggung buat kita semua yang di rumah. Aku sebenarnya belum pernah loh ngomong kayak gini ke Papa. Cuma di sini doang. Cuma di podcast aja dia ngomongin, nggak pernah bicara. Makasih banyak, Papa udah kerja keras. Aku tahu Papa capek. Papa juga banyak pikiran, tapi di satu sisi Papa juga harus bagi pikiran Papa buat kerjaan sama buat keluarga. Jalan. Aku cuma minta Papa lebih diperhatiin lagi karena kita semua di rumah cewek semua. Betul. Siap. Oke. Cuma minta perhatian aja. Ya. Oke, besok diajak jalan-jalan ya Om ya. Amin. Oke. Ya, sekali lagi banyak banget pelajaran ya yang bisa kita dapat di obrolan kita hari ini ya tuh ya. Dan buat pelajaran banget ya, sosok ya keluarga yang harmonis dan penuh perjuangan juga ya. Betul. Karena ya itu dia, kesuksesan tidak mudah untuk diraih dan juga itu dia, profesionalisme juga tuh sulit biasanya diterapkan, tapi ya ini sangat luar biasa sih. Dan support keluarga juga sangat penting ya. Sangat penting, betul sekali. Dan Om Marwal terima kasih Terima banyak kasih, ya sudah sama-sama. memberikan waktunya hari ini, sudah mau bercerita. Caca juga terima kasih banyak udah mau datang ke Papanya acara cuma kita. satu, nggak ada lagi, dan semoga ada yang seperti Om Marwal ya. Papa banyak. Harus cepat banyak. Betul, mudah-mudahan.
Ya Marwal, semoga sukses selalu dan apa yang dicita-citakan lekas tercapai ya. Insyaallah, amin. Untuk memperbaiki sepak bola Indonesia, untuk membawa bangga orang tua juga. Terima kasih banyak Om, Caca juga. Ratu mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya, buat Om Marwal, makasih sudah sharing di podcast Lensor. Semoga sehat selalu sampai targetnya selesai. Jangan pernah tugasnya bosen. di dunia ini selesai. Jangan pernah bosen. Caca, kamu kuat, papa kamu tuh hebat banget. Aku bangga banget, parah. Buat People Olahraga, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube Lensa Olahraga, serta follow IG Lensa Olahraga di @lensaolahraga.id dan juga Facebook Lensa Olahraga. Nah, sama aku juga pengen kasih tahu nih, jangan lupa beli bukunya Bang Marwal nanti pas Oh live. iya, Ya, Bang, ya? Aku masih inget kok. Betul. Siap. Betul. Karena nih pasti banyak banget cerita inspiratif di situ ya. Iya. Betul. Sebelum beli bukunya nonton di sini dulu. Nonton di sini dulu. Iya, betul banget. Kalau gitu, saya Zaria pamit. Saya Ratu Rizky Nabila dan Marwal Iskandar. Dan family dan Saya ada Marwal Caca Iskandar. juga. Terima kasih banyak. Tonton terus Lensor Podcast karena hanya di Lensor Podcast saatnya olahraga yang bicara. Bang, Terima kasih ya. Masya Allah, keren banget. Thank you Bang ya.